Seorang nenek berusia 60-an berhasrat mengejar impian masa mudanya tetapi ditertawakan dan ditentang oleh seluruh keluarganya. Saat dia merasa sedih, dia memasuki studio foto tanpa menyadari bahwa itu akan menjadi awal dari kehidupan yang sama sekali baru. Saat muda, Malsun memiliki suara nyanyian yang luar biasa dan ingin menjadi penyanyi tetapi harus melepaskannya dengan penyesalan. Sekarang dia sudah tua, hidupnya dipenuhi dengan kebohongan dan kecemburuan. Putrinya, Jisoo, adalah seorang eksekutif senior di sebuah perusahaan besar. Karirnya sukses tetapi dia jauh dari ibunya. Menantunya tidak berbakat, terus-menerus gagal dalam bisnis, dan ketika dia akhirnya berhasil membuka kelas bimbingan belajar, semua siswanya diambil oleh saingan. Untungnya, cucunya, Hana, adalah seorang siswa yang baik dan bersemangat bernyanyi seperti dia. Dia selalu diam-diam mengirim pesan kepada neneknya untuk mengajaknya bernyanyi karaoke. Ketika tiba giliran neneknya memegang mikrofon, dia bernyanyi dengan semangat tetapi merasa pusing setelah beberapa baris, menyadari bahwa dia tidak bisa mencapai nada tinggi. Dia menghela napas, tidak ada yang bisa dia lakukan karena usia dan kondisi kesehatannya saat ini. Pita suaranya telah menua seiring berjalannya waktu dan kemampuan menyanyinya tidak lagi seperti dulu. Namun, dia masih tidak menyerah pada hasratnya untuk bernyanyi. Pada ulang tahun putrinya, dia menyiapkan pesta dan berbicara tentang acara musik yang ingin dia ikuti. Namun, begitu dia mendengarnya, putrinya langsung menentang, berpikir bahwa ibunya sudah tua dan pasti akan dipermalukan jika dia berpartisipasi dalam pertunjukan itu. Menantu laki-laki dan cucunya juga setuju, berpikir bahwa jika dia berpartisipasi, dia akan diajak oleh tetangganya. Namun, Malsun tetap gigih, dia berpikir bahwa tidak masalah jika dia tersingkir. Hidupnya sudah dipenuhi dengan begitu banyak penyesalan, satu lagi tidak akan membuat perbedaan. Itu bahkan lebih menyakitkan ketika keluarganya selalu berpikir dia akan menjadi bahan tertawaan karena usianya. Dia bertanya-tanya apakah menjadi tua adalah dosa. Akhirnya, menantunya juga setuju dan beralih untuk menasihati putrinya, menyuruhnya untuk tidak lengah dan berusaha untuk diterima di Universitas Seoul. Hana tampaknya merasakan tekanan, buru-buru sarapan dan bergegas keluar. Malsun khawatir tentang cucunya, tetapi putrinya menyindir bahwa di masa lalu dia juga tidak sarapan dengan benar tetapi masih menemukan pekerjaan yang baik. Kata-kata itu membuat Malsun merasa sakit hati, seolah-olah dia belum merawat putrinya dengan baik. Saat dia sedih, seorang teman lamanya muncul dengan sepeda motor dan mengundangnya untuk menghadiri kelas untuk orang tua. Di kelas, guru meminta siswa untuk menulis puisi dengan tema cinta. Teman-teman sekelas Malsun semuanya menulis dengan sangat menyentuh tentang cinta suami mereka untuk mereka dan tidak lupa untuk membual di depan kelas. Setelah mendengarkan, Malsun hanya menghela napas dan berpikir dalam hati, apa masalahnya dengan memiliki suami yang penuh kasih, dibandingkan dengan mereka, dia tidak bisa menulis satu kata pun. Akhirnya, didesak oleh gurunya, dia hanya menulis 3 kata, selamanya kesepian. Dia telah kehilangan suaminya sejak lama dan telah bekerja keras selama lebih dari 50 tahun, jadi dia tidak tahu lagi apa itu cinta. Setelah kelas berakhir, teman lamanya menganalisis untuk Malsun bahwa cinta bukan hanya cinta antara pria dan wanita, tetapi cinta antara orang tua dan anak-anak juga merupakan sumber inspirasi untuk menulis puisi. Namun, Malsun penuh dengan kemarahan karena meskipun dia telah bekerja keras menyiapkan pesta ulang tahun untuk putrinya, dia tidak menerima satu kata pun yang hangat. Melihat ke belakang, dia merasa hidup ini tidak memiliki sedikit pun cinta. Teman lamanya dengan lembut mengingatkan bahwa pendampingannya yang tak pernah pudar adalah cinta sejati. Namun, Malsun semakin tidak puas, karena ketika dia masih muda, teman lamanya ini telah meninggalkannya untuk pergi ke luar negeri, menyebabkan keduanya melewatkan takdir. Sekarang dia berbicara tentang cinta, bukankah sudah sedikit terlambat? Hari ini, hal yang paling penting bagi Malsun adalah acara menyanyi. Meskipun dia tidak didukung oleh keluarganya, dia masih bertekad untuk berpartisipasi. Untuk mempersiapkan acara tersebut, dia memilih untuk mengenakan setelan kuning yang indah. Teman lamanya dengan lembut menghiburnya bahwa hari ini dia harus melupakan semua penyesalan dan penderitaan. Cukup bernyanyi sekuat tenaga. Ketika tiba giliran Malsun di atas panggung, dia menarik napas dalam-dalam untuk mencoba mengendalikan kegugupannya. Kemudian dia melangkah maju. Lagu yang dia pilih adalah lagu debut dari seorang penyanyi terkenal. Lalu dia memberitahu juri bahwa ini adalah lagunya sendiri, yang mengekspresikan perasaannya yang sebenarnya. Ketika mikrofon dinyalakan, dia mulai bernyanyi, dan di bawah lampu sorot, dia semakin tenggelam dalam lagunya. Namun, ketika dia melihat tatapan mengejek dari penyanyi aslinya, dia mulai memperlambat suaranya, dan akhirnya tidak bisa menyanyikan baris terakhir. Setelah turun dari panggung, penyanyi asli itu mengejeknya dan mengatakan terus terang bahwa tidak semua orang bisa menjadi penyanyi. Malsun menunduk diam, berjalan lemah ke belakang panggung, lalu merosot di balik tirai, terisak dalam diam, seperti yang diprediksi oleh keluarganya. Malsun telah menjadi bahan tertawaan, dan sekarang dia hanya ingin tidur selamanya, tidak pernah bangun lagi. Teman lamanya masih menghiburnya dengan lembut, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara pertengkaran dari rumah Malsun. Ternyata, cucunya Hana tiba-tiba menyatakan kepada orang tuanya bahwa dia akan berhenti dari
ujian masuk perguruan tinggi untuk melakukan hal-hal yang dia sukai. Putri Malsun, Jisuk tidak bisa menerima ini. Di masyarakat saat ini, bagaimana seseorang bisa hidup tanpa gelar dan reputasi universitas? Malsun berusaha mendamaikan, menasihati putrinya untuk tidak memarahi cucunya, tetapi membiarkan Hana menjelaskan alasannya. Tetapi ini membuat putrinya marah, karena sejak kecil dia diajar oleh ibunya untuk belajar dengan giat, tidak membiarkan orang lain meremehkannya. Sekarang dia melakukan persis seperti yang diajarkan ibunya kepadanya. Ketika dia mendengar putrinya mengeluh, Malsun merasa sakit hati. Setelah suaminya meninggal, dia telah berjuang untuk menjual nasi untuk membesarkan putrinya. Tetapi sekarang, dia hanya menerima kata-kata keluhan dari putrinya. Setelah pertengkaran, Malsun menjadi marah, menyuruh putrinya untuk mengatakan semua yang ada di hatinya. Putrinya membalas tidak kalah, terus terang mengatakan bahwa dia ingin hidup terpisah mulai sekarang, tidak tinggal serumah dengan ibunya lagi. Kata-kata ini menghancurkan hati Malsun. Dia tidak menyangka putrinya bisa membencinya begitu banyak. Malam itu, Malsun berkeliaran di jalanan, sendirian, kehilangan arah. Dia sudah tua, dan mungkin tidak ada lagi orang di dunia ini yang membutuhkannya. Hujan mulai turun, dan seorang sopir taksi memanggilnya, menyuruhnya untuk naik ke mobil. Malsun naik ke mobil tanpa tujuan, terus melamun lalu terbangun dan menemukan dirinya di dalam toko foto. Di dalam toko, semuanya adalah foto-foto almarhum orang tua. Dia menenangkan dirinya dan berpikir bahwa karena dia sudah di sini, dia akan mengambil foto dan pergi. Saat ini, pemilik toko mendekat, dan dia menyadari bahwa pemilik itu adalah sopir taksi yang dia temui sebelumnya. Anehnya, sopir itu mengatakan bahwa dia tidak pernah mengemudi taksi, hanya pemilik toko foto. Malsun berpikir dia salah orang, lalu duduk di depan cermin, mulai merias wajahnya untuk menutupi tanda-tanda penuaan. Pemilik toko telah menyiapkan kamera, dia tersenyum lembut, dan lensa berkedip. Hanya dalam sekejap mata, pemilik toko menghilang. Dia berbalik untuk melihat ke cermin dan terkejut melihat bahwa dia tidak lagi memiliki kerutan atau rambut beruban, tetapi kembali seperti di usia 20-an. Dia tidak bisa mempercayai matanya, berteriak kaget. Sepertinya ada cahaya di ruangan itu pasti bukan neraka. Dia mencubit wajahnya, sangat sakit, mungkin dia tidak bermimpi, dengan penuh keraguan dan kecemasan. Malsun melangkah keluar dari toko, di luar ada kerumunan orang yang lewat, jelas itu adalah dunia nyata. Dia berbalik untuk melihat bahwa toko foto itu bernama Masa Muda, untuk memastikan apakah dia benar-benar hidup di dunia nyata. Malsun mendekati beberapa siswa sekolah dasar yang berdiri di dekatnya, menanyakan apakah dia terlihat seperti wanita tua atau gadis muda. Anak-anak nakal itu menjawab bahwa dia terlihat seperti gadis muda, tetapi cara berpakaian dan gaya rambutnya tidak berbeda dari nenek mereka. Malsun sekarang percaya bahwa dia benar-benar telah kembali ke masa mudanya. Setelah berpikir sejenak tanpa bisa dijelaskan, Malsun naik taksi ke supermarket dekat rumah. Namun, dia tidak menyangka bahwa pemilik supermarket tiba-tiba menyiramnya dengan seember air. Pada saat yang penting, Malsun melompat dengan lincah, menghindari air, dan bahkan melompat beberapa langkah, menemukan bahwa punggungnya tidak lagi sakit dan kakinya tidak lagi lelah. Orang yang terkena siraman air menggantikannya adalah putra dari teman lamanya, Hansung. Malsun menenangkan diri, berdiri di depan cermin di trotoar dan mencoba melakukan gerakan sulit, merasakan tubuhnya yang lentur dan kulitnya yang halus secara tak terduga. Karena sudah seperti ini, dia memutuskan untuk menganggap ini sebagai hadiah dari surga. Setelah berpikir sepanjang pagi, perutnya mulai keroncongan, jadi dia memutuskan untuk pergi ke restoran terdekat. Restoran ini beberapa hari yang lalu masih miliknya, tetapi karena menantu laki-lakinya tidak kompeten dan tidak bisa mengelolanya, dia harus menyerahkan toko itu kepada sepasang saudara laki-laki. Setibanya di restoran, Malsun duduk, memeriksa hidangan yang sudah dikenal di atas meja, lalu mencicipi sup nasi yang dibawa, mulai mengkritik hidangan dengan sangat ketat. Setelah cukup mengkritik, dia terus mengunyah dan mengulang resep hidangan untuk pemilik saudara laki-laki, menuntut mereka untuk mengembalikan rasa aslinya. Setelah makan kenyang, Malsun berjalan-jalan di jalan. Tepat pada saat itu, putrinya, Jisuk, lewat dan tidak mengenali ibunya. Malsun melangkah pergi dengan kecewa. Setelah itu, dia kembali ke toko foto masa muda, tetapi dia tidak menyangka toko itu telah menghilang. Memutuskan untuk menerima nasibnya, Malsun melihat ke pantulan di jendela dan melihat bahwa pakaiannya saat ini terlalu tua. Setelah berpikir sejenak, dia memasuki toko pakaian, lalu membeli blus kecil berwarna biru muda gaya Chanel yang dipadukan dengan rok bunga panjang, lalu merapikan dirinya. Ketika dia keluar, matanya tertuju pada sebuah pelang dari sebuah kafe tua, tempat yang terhubung dengan kenangan masa mudanya. 50 tahun yang lalu, dia pernah bekerja di sini. Suatu malam dia bertemu dengan sekelompok mahasiswa yang penuh semangat, dan bersama seorang pria dalam kelompok itu menyanyikan sebuah lagu. Mengingat kenangan lama, dia tanpa sadar memasuki kafe. Setelah 50 tahun, interior kafe telah berubah total.
terutama ada mesin pemesanan otomatis yang tidak tahu cara menggunakannya. Malsun melihat layar dengan tombol kontrol dan tulisan bahasa Inggris. Dia mencoba beberapa kali tetapi masih tidak mengerti apa-apa. Pada saat ini, seorang gadis mendekat dan dengan ramah membantunya memesan. Dia terkejut ketika dia menyadari bahwa itu adalah cucunya, Hana. Malsun baru mengetahui bahwa Hana telah bergabung dengan sebuah band dan sedang bernyanyi di kafe. Setelah pertunjukan selesai, Hana keluar bersamanya. Malsun berpura-pura bahwa dia adalah teman neneknya dari kampung dan pernah bertemu Hana ketika dia masih kecil. Meskipun Hana menyadari bahwa ponsel yang digunakan neneknya mirip dengan miliknya, dia tetap percaya kata-kata Malsun. Setelah mengobrol, Hana bersiap untuk pergi, tetapi Malsun meraih tangannya dan mengatakan bahwa dia tidak punya tempat tujuan dan merasa takut. Hana dengan kebaikan hatinya membawanya ke tempat karaoke. Di sana, Malsun bernyanyi dengan nyaman dan santai tanpa merasa lelah. Saat dia bernyanyi, dia mulai merasa sakit perut, buru-buru pergi ke supermarket untuk membeli pembalut wanita. Melihat rak yang penuh dengan berbagai jenis pembalut wanita, Malsun tersipu malu dan merasa malu. Akhirnya, dia meraih satu pak secara acak dan pergi. Pada saat ini, seorang pria muncul, benar-benar asing. Dia mengambil kembali pembalut dari tangannya dan kemudian menghentikannya untuk pergi. Dia melihat pembalut, berdeham dan berkata bahwa dia akan menunggunya di luar. Setelah dia keluar dari kamar mandi, dia mengabaikan pria itu dan mendekati Hana. Hana buru-buru pulang karena besok dia ada wawancara di perusahaan hiburan untuk menjadi trainee. Malsun bergumam sendiri, tetapi pria itu terus menghalangi jalannya dan memanggilnya Emily. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Daniel, seorang sutradara di perusahaan hiburan. Dia juga mengatakan bahwa perusahaan itu berencana untuk meluncurkan grup idola wanita. Emily akan menjadi anggota kunci dalam grup ini, tetapi baru-baru ini dia tiba-tiba menghilang dan tidak menjawab panggilan apapun. Beberapa jam yang lalu, ketika Malsun berbelanja, dia mengambil beberapa foto dengan pemilik toko untuk mendapatkan diskon dan mempostingnya di media sosial untuk beriklan. Foto-foto inilah yang menarik perhatian Daniel. Karena Malsun terlihat persis seperti Emily yang hilang, Malsun merasa sangat bingung tentang pemuda yang keras kepala ini dan berpikir bahwa dia memiliki masalah mental. Namun, ketika Daniel menunjukkan video Emily bernyanyi, Malsun sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Karena wanita dalam video itu persis seperti dia, Daniel menegaskan bahwa Emily sedang ngambek dan memintanya untuk kembali ke perusahaan untuk mempersiapkan karir musiknya. Melihat kartu nama yang diberikan Daniel, Malsun merasa sangat bingung dan sedih. Hari itu memang terlalu aneh dan panjang baginya. Di malam hari, Malsun kembali ke dekat rumah dan mendengar suara tawa riang dari dalam rumah putrinya. Hari ini, putrinya baru saja dipromosikan menjadi manajer senior, tampaknya sama sekali tidak khawatir tentangnya yang sendirian di luar. Sebaliknya, putrinya sedang merayakan promosinya dan kenaikan gaji bersama suaminya. Malsun merasa sangat kecewa. Sepertinya tidak ada orang di rumah ini yang peduli padanya. Keesokan harinya, Malsun dengan rasa ingin tahu pergi ke perusahaan hiburan Daniel. Daniel berjanji akan menjadikannya penyanyi top. Namun, Malsun tidak bisa tidak khawatir jika Daniel mengetahui bahwa dia hanya seorang penipu. Meskipun dia mencoba mengisyaratkan identitas aslinya, Daniel masih yakin bahwa dia adalah Emily. Tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa menurut dan menerima rencana Daniel untuk menjadi bintang. Daniel sangat ketat, memberinya hanya 3 bulan untuk berlatih dan ketika waktu berakhir, dia harus segera debut. Pada saat yang sama, Hana datang ke perusahaan untuk wawancara. Dia terkejut melihat sosok yang persis seperti neneknya. Tapi perbedaannya adalah gadis itu berpakaian sangat modis dan tampaknya adalah seorang karyawan senior di perusahaan itu. Tepat pada saat ini, Malsun keluar dari kantor Daniel dan bertabrakan dengan wanita itu. Keduanya saling memandang, merasa ada perbedaan, lalu anggota lain dari grup idola wanita itu muncul dan menyeret gadis itu pergi. Mereka terus-menerus mengejek dan menertawakan Emily, memperingatkannya untuk tidak melakukan hal-hal bodoh lagi. Jelas, Emily telah diganggu di grup sebelumnya. Di sisi lain, seorang wanita yang terlihat sangat mirip Malsun meminta untuk bertemu Daniel. Namun karena tidak ada janji, dia dihalangi oleh staf untuk masuk. Hana melihat wanita itu dan berpikir itu adalah neneknya. Dia berseru bahwa neneknya sekarang terlihat sangat modis dan mengingatkannya untuk tidak berkeliaran lagi, tetapi pulang. Namun, wanita itu sama sekali tidak mengenali Hana dan tidak tahu siapa gadis itu. Hana datang ke perusahaan untuk berpartisipasi dalam putaran audisi trainee. Ketika dia melihat Hana, Daniel teringat permintaan yang dibuat oleh Emily. Jika dia ingin dia terus menjadi trainee, dia harus membantu Hana melewati audisi. Ini adalah satu-satunya syarat Emily. Untungnya, Hana memiliki kemampuan menyanyi dan menari yang luar biasa dan para juri sepakat untuk memilihnya.
Malsun yang berdiri di dekatnya mendengar hasilnya, hatinya sangat gembira. Malam itu, Hana kembali ke rumah, berpikir bahwa neneknya sudah pulang tetapi rumah itu masih sepi. Dia merasa sangat kecewa dan baru sekarang menyadari betapa dia merindukan neneknya, bahkan kata-kata nasihatnya. Keesokan harinya, Daniel membawa Malsun ke dalam grup meminta para anggota untuk bekerja sama untuk menyelesaikan latihan dengan cepat sebelum debut. Para anggota grup masih memperlakukannya dengan buruk, terus-menerus mempersulitnya. Tapi Malsun tidak menyerah. Dia menggunakan nada orang tua untuk memanggil para anggota itu anak-anak dan menyatakan bahwa dia akan bersaing secara adil dengan mereka. Karakternya benar-benar berubah, membuat atasannya mulai meragukan identitasnya. Namun, Daniel tetap bersikukuh bahwa suara Emily adalah kartu identitasnya dan tidak ada yang salah di sini. Malam itu, Daniel menahannya dan membawanya makan hotpot. Dia menggunakan serangkaian pertanyaan dalam bahasa Inggris untuk menginterogasinya, ingin tahu mengapa dia berubah begitu tiba-tiba dan apakah ada masalah dengannya. Namun, Malsun tidak mengerti satu kata pun bahasa Inggris Daniel, bahkan menganggapnya sebagai cucunya, lalu memberinya cabai dan menasihatinya untuk berhati-hati agar bisa bertahan di dunia yang sulit ini. Dia juga menasihatinya untuk makan sesuatu sebelum minum. Setelah memberikan nasihatnya, dia melihat wajah Daniel dan berpikir dalam hati, dia pasti cucu seseorang, dia terlihat sangat tampan. Daniel memberinya kontrak trainee dan memintanya untuk menandatangani. Ketika dia selesai menandatangani, Daniel menghela napas lega dan menuangkan anggur untuknya. Tetapi Malsun terus memberikan cabai kepadanya, seperti orang tua yang tidak pernah berhenti mengingatkan. Anda harus menjaga kesehatan, makan sesuatu sebelum minum. Keesokan harinya, ketika dia bangun dari asrama, Malsun menyadari bahwa jalan untuk menjadi trainee yang tidak pernah dia duga telah dimulai. Untuk menjaga sosok tubuhnya, sarapan para trainee hanya salad sayuran. Dia mulai bergumam, berpikir bahwa orang muda harus makan kenyang untuk tumbuh tinggi, jika tidak, mereka tidak akan bisa tumbuh besar. Setelah makan salad, dia harus menimbang berat badannya. Anggota termuda dalam grup karena kebiasaan makannya yang tidak terkontrol telah melebihi berat standar. Wanita yang bertanggung jawab atas manajemen memintanya untuk berlari 1 jam ekstra di treadmill. Mendengar ini, Malsun kembali bergumam seperti wanita tua, tidak mengerti mengapa kaum muda begitu keras pada diri mereka sendiri. Selanjutnya adalah bagian latihan resmi. Ketika tiba giliran Malsun, karena dia adalah seseorang yang sama sekali tidak bisa menari, dia menari dengan kacau dan tidak bisa mengikuti irama, membuat anggota grup tidak bisa menahan tawa. Agar Emily tidak menjadi bahan tertawaan, Daniel meminta guru menari untuk menahannya dan memberinya pelatihan satu-satu secara terpisah. Malsun melihat video dirinya menari bersama para anggota dan meniru seperti sebuah lukisan. Melihat pemandangan ini, atasan perusahaan tidak bisa menahannya. Mereka membawanya ke salon rambut untuk mengubah gaya rambutnya. Setelah beberapa saat ditata, gaya rambut kuno Malsun telah diubah menjadi poni tipis dan sanggul, membuatnya terlihat seperti gadis muda. Dia melihat ke cermin dan tidak bisa mempercayai matanya. Gadis cantik di cermin itu adalah dirinya. Melihat perubahan ini, Daniel sangat senang. Malsun tidak lagi terlalu peduli, dengan percaya diri memamerkan usahanya. Saat meregangkan tubuh dan masuk ke kantor, dia merasa seperti kembali ke masa muda. Meskipun mungkin hanya mimpi, itu juga berharga. Ketika tidak ada siapapun di sekitar, dia pergi ke ruang karaoke untuk mengenang kembali kenangan lamanya saat muda dan memegang mikrofon bernyanyi sendirian. Sementara dia bernyanyi, Daniel muncul dan memainkan gitar mengiringinya. Suara nyanyiannya dalam dan penuh emosi. Mengikuti saran Daniel, dia menyanyikan lagu yang lebih ringan dan ceria lagi. Dan dalam alunan musik Daniel, dia benar-benar tenggelam dalam lagu itu. Namun, Daniel masih belum puas. Dia memberinya setumpuk dokumen yang mengharuskan dia untuk berhenti menyanyikan lagu-lagu lama dan harus menghafal lirik lagu-lagu baru. Malam itu, Malsun menggelengkan kepala dan mulai berjuang menghafal lirik lagu. Anehnya, ketika lagu di tangannya mulai diputar, jantungnya berdebar lebih cepat. Bayangan Daniel terus muncul di benaknya. Di sisi lain, Hana menerima kabar bahwa dia telah lolos audisi trainee perusahaan, membuatnya sangat gembira. Keesokan paginya, dia mengabaikan protes ibunya, menyeret tasnya, dan memutuskan untuk tinggal di asrama perusahaan. Malsun sudah berada di luar perusahaan sejak pagi untuk menyambut Hana. Dia menyemangati gadis itu untuk berusaha sekuat tenaga mencoba sekali ini. Hana terkejut mengetahui bahwa orang yang dia temui hari itu, teman neneknya, juga ada di sini. Malsun tidak banyak menjelaskan, membawa Hana ke asrama perusahaan. Kamar Hana sudah tertata rapi, tidak besar tetapi sangat nyaman. Hana sangat gembira memanfaatkan kesempatan ini. Malsun bertanya tentang nenek Hana. Hana menunjukkan ketidakkhawatiran, menganggap neneknya berbeda dari orang tua lainnya. Dia sangat kuat dan tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Namun, Malsun merasa kesal, bertanya pada Hana mengapa dia tidak mencoba
mencari neneknya. Setelah marah-marah, Ba Malsun berlari keluar untuk minum alkohol sendirian. Seorang pria asing dari seberang datang lagi untuk berkenalan. Namun, Ba Malsun bukanlah orang yang mudah digertak. Dia dengan lantang mengatakan bahwa dunia ini sudah banyak berubah. Jika di masa lalu, orang seperti Hana, dengan senyum murahan, pasti sudah masuk ke peti mati. Kata-katanya justru memicu rasa penasaran pria itu. Meskipun demikian, Ba Malsun tetap tidak berhenti melontarkan kata-kata pedas, mencerca pria itu sebagai orang yang tidak pantas disebut pria, hanya tinggal tubuh yang tidak berguna. Pria mesum itu malah merasa Ba Malsun menggemaskan dan langsung mendekat. Namun, Ba Malsun bereaksi cepat, mendorongnya hingga jatuh ke meja. Daniel yang sedang makan malam di kedai minuman, kebetulan menyaksikan pemandangan ini. Ba Malsun buru-buru berdiri tegak dan melepaskan tangannya dari pria itu. Tetapi Daniel lebih kuat, dengan satu tangan menekan pria itu ke meja dan menyuruh Ba Malsun segera menelepon polisi. Keesokan harinya, ketika menonton video itu lagi, Daniel tidak bisa menahan tawa. Karena dia melihat Ba Malsun bergumam tentang perkataannya tadi malam, mengatakan bahwa pria itu hanya punya tubuh saja. Ketika Ba Malsun datang, Daniel segera bersikap serius dan memintanya menjelaskan tentang kejadian tadi malam. Namun, Daniel mulai mengejek lagi, mengatakan bahwa jika Ba Malsun terus membuat masalah, karir menyanyinya akan berakhir sejak awal dan seluruh tim akan menanggung akibatnya bersama-sama. Ba Malsun buru-buru meminta maaf, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Hal yang mengejutkan adalah, Daniel yang biasanya sangat pedas, kali ini tidak mempersulitnya. Dia membawanya bertemu dengan seorang pemimpin. Ketika bertemu pemimpin itu, Ba Malsun terkejut karena pemimpin itu adalah Aisim, seorang teman lama yang sudah lama dia musuhi. 50 tahun yang lalu, di sebuah bar, Ba Malsun bertemu dengan seorang pria. Pria ini sangat mengagumi suara nyanyiannya dan memujinya di depan semua orang. Sayangnya, pria ini meninggal tidak lama setelah itu. Di pemakamannya, kerabat pria itu memberikannya sebuah buku musik yang ditulis tangan olehnya, dengan impian agar dia menyanyikan lagu-lagu itu. Namun, dia tidak mengerti teori musik dan Aisim muncul, mengambil buku musik itu dan berjanji akan merekamnya dan mengirimkannya kepadanya. Setelah itu, Aisim menyimpan lagu-lagu itu dan menggunakannya untuk mengembangkan karir menyanyinya. Aisim tidak mengenali Ba Malsun, hanya mengatakan kepada Daniel bahwa Emily terlihat seperti seseorang yang dia kenal di masa lalu. Dari Daniel, Ba Malsun tahu bahwa jika Emily sukses dan bisa tampil di panggung internasional, karir Aisim akan mencapai puncak tertinggi dan menjadi lebih sempurna. Ba Malsun merasa bingung, bertanya-tanya apakah dia harus melanjutkan mengejar mimpinya atau hanya menjadi alat untuk membantu musuhnya sukses. Dalam kebingungan, Ba Malsun mencari cucunya Hana untuk meminta pendapat. Aisim menyarankan kepadanya bahwa jika benar-benar ada kebencian, maka mengejar mimpi adalah cara balas dendam terbaik. Kata-kata cucunya membuat Ba Malsun benar-benar tersadar. Dia memutuskan untuk tidak membiarkan dendam apapun menghalangi jalan di depan. Setelah semalam berlatih, Ba Malsun akhirnya bisa menari dengan lumayan. Dia terus berusaha dalam latihan menyanyi, menari, dan olahraga. Saat dia berlatih, Hana menariknya pergi. Dia mengatakan akan membantunya mengatasi kendala usia dan mempelajari hal-hal baru. Ba Malsun menemukan bahwa anggota tim telah memberinya julukan Panti Jompo. Karena nada bicaranya seperti orang tua, Hana tidak tahan melihatnya dan membuat serangkaian aturan agar Ba Malsun memperbaiki cara bicaranya. Seperti ketika ingin menekankan sesuatu, harus menambahkan kata super. Contohnya super enak, super cantik. Dia juga mengajarinya kata-kata dan frasa gaul populer, singkatan yang lucu. Hana meminta Ba Malsun untuk menghilangkan semua kebiasaan berbicara dialek dan menghafal kata-kata gaul anak muda. Ba Malsun merasa terharu dengan perhatian cucunya. Namun pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa bahaya terus mengintai dirinya. Para anggota girl group mengeluarkan sebungkus obat, lalu mengatakan itu milik Emily, termasuk obat antidepresan dan obat penenang. Mereka curiga bahwa kemampuan bernyanyi dan menari Emily adalah berkat efek obat. Ba Malsun tidak setuju dengan pemikiran ini, menganggap bahwa jika Emily sudah sampai pada titik harus menggunakan obat, maka para anggota perlu peduli dan membantunya, bukan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Dia memperingatkan para anggota bahwa jika mereka terus mengganggu, dia tidak akan berbelas kasih lagi. Malam itu, Ba Malsun menonton video boy group menari. Dia terkejut saat mengetahui bahwa orang yang berdiri di posisi tengah adalah Daniel. Hana memberitahunya bahwa Daniel pernah menjadi anggota kunci dari boy band legendaris. Saat itu, seorang saseng fan penggemar obsesif boy band tersebut mengikuti dan mengganggu mereka. Ketika para anggota melapor ke polisi, Daniel maju dan mengakui kesalahannya, mengatakan bahwa itu adalah pacarnya. Insiden ini menyebabkan boy band itu menjadi tercemar dan akhirnya bubar. Setelah meninggalkan boy band, Daniel beralih menjadi produser musik. Kini, ketika
menerima pesan dari saseng fan lain, Daniel merasa sangat ketakutan. Saat sedang cemas tentang situasi ini, Daniel melihat Emily membelakangi lift. Saat ini, Daniel memutuskan untuk mengajak Emily makan hotpot. Emily terlihat seperti belum makan selama seminggu penuh. Daniel tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir lagi. Pemandangan ini tidak berbeda dengan menonton acara mukbang langsung. Ba Malsun sama sekali tidak peduli, lalu memberinya sepotong ayam goreng renyah. Hanya ketika kenyang, orang baru punya energi untuk bekerja. Selesai bicara, dia mengeluarkan sebotol obat pereda stres, menyelipkannya ke tangan Daniel. Melihat perhatian diam-diam itu, tatapannya melembut, memperlihatkan senyum hangat. Tetapi Ba Malsun malah dengan lugas menambahkan satu kalimat, "Anak muda sepertimu bukan tipeku, harus sekitar 60 tahun baru bisa disebut pria sejati." Daniel yang sedang minum air hampir tersedak hingga batuk, dia menatap Ba Malsun seolah tak percaya. Keesokan harinya, saat para guru melihat video latihan girl group tersebut, mereka semua menyadari kemajuan pesat Emily hingga bisa berkoordinasi dengan anggota lainnya. Namun, para guru juga bergosip tentang kemungkinan Emily menggunakan obat. Daniel segera angkat bicara membela Emily, menganggap para guru seharusnya tidak menilai murid seperti itu. Saat ini, Hana telah bergabung dengan tim Ba Malsun dan menjadi anggota baru. Perusahaan sedang mempercepat kemajuan dan meminta girl group itu untuk segera menyelesaikan lagu debut, sekaligus menilai tingkat kemampuan ke-6 anggota. Siapapun yang tidak memenuhi syarat akan dikeluarkan dari tim. Di samping latihan untuk debut, Ba Malsun masih berkeliaran di dekat rumah dan menemukan bahwa toko yang dia serahkan kepada dua bersaudara itu kini tidak ada yang mengunjungi. Pemilik supermarket terdekat mengatakan bahwa ada desas-desus toko itu menambahkan krim susu ke dalam sup. Hal ini telah menyebar di internet, menyebabkan penjualan perlahan menurun. Dalam percakapan itu, pemilik toko juga mengungkapkan kekhawatiran tentang Ba Malsun yang meninggalkan rumah. Ba Malsun merasa terharu setelah mendengarnya. Saat ini, seorang pria tua berjas rapi datang mencari pemilik supermarket. Ba Malsun mengenali orang ini, dia dulunya adalah pelanggan tokonya. Selalu memuji wanita dari segala usia, benar-benar seorang playboy. Sekarang, melihat playboy itu malah berusaha mendekati pemilik supermarket, Ba Malsun buru-buru menarik pemilik toko ke samping, mengatakan bahwa dia bisa melihat wajah asli orang ini dan menyarankan dia untuk menjauhinya. Setelah meninggalkan supermarket, Ba Malsun pergi ke sauna. Di depan para wanita tua, dia melakukan gerakan split dan menahan punggung, membuat para wanita tua terkejut dan kagum. Sementara itu, Ba Malsun kebetulan mendengar para wanita tua berbicara dan mengetahui bahwa putrinya sedang mencari rumah. Sepertinya berniat untuk pindah dan tinggal sendiri. Senang dan nyaman, saat ini, satu-satunya orang yang sering menghubungi dia adalah Ong Gapyong. Sebagai teman lebih dari 60 tahun, Ong Gapyong mencari dia setiap hari, merasa hidup tidak lagi menarik tanpa dia di sisinya. Malam itu, ketika menerima telepon dari Ong Gapyong, dia begitu gembira, hingga terbata-bata menanyakan kabarnya. Namun, ketika dia berbalik, seorang gadis muda berdiri di belakang dan memberitahu Ong Gapyong bahwa dia adalah orang yang dia cari. Ong Gapyong tercengang, sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan gadis ini. Ba Malsun pun mulai menceritakan kembali kenangan lebih dari 50 tahun yang lalu antara dia dan Ong Gapyong. Hari itu adalah hari pertandingan penentuan turnamen gulat. Ong Gapyong telah bertarung dengan lawan untuk memenangkan hati dia. Namun, karena makan daging kambing dia sakit perut dan kalah. Mendengar ini, Ong Gapyong langsung menyadari, dia baru percaya bahwa gadis di depannya adalah Ba Malsun. Ba Malsun memberitahu Ong Gapyong bahwa dia ingin kembali ke rumah untuk memastikan perasaan keluarganya terhadapnya dan meminta bantuannya. Malam itu, Ong Gapyong menemui putri dan menantu Ba Malsun. Dia meminta mereka mengizinkan orang yang dia kenalkan sebagai cucu dari sahabatnya, Emily, untuk tinggal selama seminggu. Setelah ragu-ragu, putri dia setuju agar tidak membongkar identitasnya. Ong Gapyong memberikan Ba Malsun sebuah ponsel baru dan berpesan agar dia tidak mengucapkan kalimat yang mudah diketahui orang lain. Keesokan harinya, di bawah bimbingan Ong Gapyong, Ba Malsun kembali ke rumahnya, tiba-tiba bertemu lagi dengan seorang wanita di halaman. Wanita ini terlihat persis seperti dia. Ternyata, beberapa waktu sebelumnya, cucu Hana bertemu wanita ini di perusahaan dan mengira itu adalah neneknya. Dia membantu wanita itu memanggil taksi dan menyuruh pengemudi mengantarnya pulang. Kini, Ba Malsun, muda dan tua, saling berhadapan. Untuk menghindari dikenali oleh keluarga, Ba Malsun buru-buru menarik wanita itu ke samping dan mempertanyakan siapa dia sebenarnya. Ba Malsun terkejut ketika wanita itu memanggilnya kakak. Setelah menyadari wanita itu adalah adiknya, Ba Malsun dengan dingin mendorongnya menjauh dan tidak mengerti mengapa adiknya memalsukan dirinya. Tidak ada seorang pun di sini yang menyambutnya. Ba Malsun menyadari bahwa dia telah berubah menjadi orang muda, lalu bertanya-tanya bagaimana adiknya bisa mengenalinya dalam wujud ini. Ketika adiknya hendak membuka mulut, pengemudi
bagi mereka yang telah menyuntikkan obat kepada keduanya, menelepon dan memarahi adiknya karena melanggar peraturan. Setelah diingatkan, adiknya buru-buru pergi. Pengemudi itu adalah orang yang telah mengembalikan masa muda Ba Malsun karena keluar dari mulut gua tanpa izin. Hari ini dia datang terlambat. Daniel terus menelepon Ba Malsun tetapi tidak mendapat jawaban. Kemarin, Ba Malsun dengan sombong mengumumkan bahwa dia akan pindah keluar dari asrama selama 10 hari untuk menyelesaikan beberapa urusan pribadi, tetapi memastikan tidak akan memengaruhi jadwal debut tim. Namun, Emily melanggar janji. Terlambat dengan jelas, pelatih yang bertanggung jawab atas debut tim memberikan tuntutan bahwa Ba Malsun tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam latihan apapun selama 1 minggu karena melanggar peraturan. Daniel telah mencoba membela dia, tetapi pelatih tidak mau mengalah dan memutuskan untuk tidak lagi menoleransinya. Setelah latihan, Daniel membawa Ba Malsun ke sebuah pesta. Hari ini, ASIM akan menjamu tim. Ketika bertemu lagi dengan direktur utama, yang telah merampas lagu Ba Malsun, dia langsung melipat tangan di depan dada, tidak menyembunyikan ekspresi ketidakpuasan dan sikap sinis. Dia mengatakan secara terbuka bahwa di dunia ini, ada orang yang mencapai kesuksesan hanya dengan menginjak orang lain. Setelah itu, dia menuangkan anggur sendiri untuk ASIM dan bertanya apakah dia benar-benar merasa bahagia dengan kehidupan seperti itu. ASIM merasa sangat canggung. Ba Malsun dengan cepat menjelaskan bahwa dia hanya penasaran dengan kehidupan penuh kemewahan wanita itu. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik dan tidak ada yang menyukai Emily dengan tingkah laku tidak sopan seperti itu. Daniel menarik Ba Malsun keluar dan memarahinya karena kurangnya etika. Emily dengan jujur meminta maaf, berjanji akan lebih berhati-hati, lalu lari lagi untuk berlatih seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah pesta, ASIM memanggil Daniel masuk untuk berbicara secara pribadi. Daniel berusaha membela Ba Malsun, tetapi ASIM yakin Emily sengaja membuatnya marah, lalu meminta Daniel untuk tidak berhubungan lagi dengannya. Lebih baik Emily keluar dari tim dengan sendirinya. Malam itu, Ba Malsun melihat foto anggota tim bersama ASIM dan ingatannya tiba-tiba kembali. Lebih dari 50 tahun yang lalu, ASIM mengambil lagu yang menjadi miliknya, dan berkat itu menjadi terkenal dan sukses. Setelah itu, wanita itu tidak pernah lagi datang ke kedai dia. Ba Malsun mengingat kenangan ini sambil tetap rajin berlatih di ruang latihan, mengasah keterampilannya sendiri. Dia menulis secari kertas yang mengingatkan dirinya bahwa jalan untuk menaklukkan mimpi baru saja dimulai. Belakangan ini, Ba Malsun tinggal di rumah dengan nama Emily. Putrinya sama sekali tidak tahu kebenarannya dan meminta dia agar tidak menyentuh barang-barang ibunya. Ba Malsun tidak bisa meninggalkan kebiasaan lama, masih khawatir mengingatkan putrinya untuk sarapan dan bertanya mengapa belakangan ini dia sering mengunjungi kantor real estate. Putri itu tampak sedikit terkejut dengan cara bicara Emily, karena nada dan penggunaan katanya sangat mirip dengan ibunya, tapi hanya menganggapnya sebagai gadis yang aneh. Setibanya di perusahaan, Ba Malsun melihat Daniel tampak sangat kesal, ada sesuatu yang membuatnya khawatir. Ternyata, tadi malam, Daniel menemukan ada orang yang telah menyusup ke rumahnya. Pada saat yang sama, saseng fan lain terus mengganggu dan mengirim pesan, membuatnya panik. Ba Malsun memberi Daniel pil herbal dan dia merasa lebih tenang. Segera setelah itu, dia juga membawakannya secangkir teh Hongzhao kurma merah yang dia buat sendiri. Meskipun Daniel masih bersikap dingin dan sinis, tatapan yang tertuju pada cangkir teh itu penuh kelembutan. Di sisi lain, Hana, anggota baru girl group, belakangan ini menghadapi banyak kesulitan. Dia berusaha keras untuk beradaptasi dengan tim, tetapi anggota lain tidak menyukainya. Bergabungnya Hana telah mengurangi porsi lagu dan bagian menarik anggota lain, membuat mereka tidak senang. Hari itu, ibu Hana menelepon mengajaknya makan. Ibunya khawatir karena putrinya tidak melanjutkan kuliah tetapi malah ingin mengejar karir sebagai idol. Oleh karena itu, Hana tidak berani mengungkapkan situasi sebenarnya dan hanya mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan menyarankan ibunya untuk lebih memperhatikan nenek. Di hadapan kekukuhan putrinya, ibunya hanya bisa menghela napas pasrah. Pada saat yang sama, Daniel meminta Ba Malsun datang ke studio rekaman untuk memeriksa keterampilan menyanyinya baru-baru ini. Ketika dia mulai bernyanyi, Daniel merasa lega karena suaranya masih baik-baik saja. Tetapi ketika sampai pada bagian chorus, Daniel mendengar ada suara harmoni aneh yang tidak seperti suara Emily. Ba Malsun segera mulai berbicara ngawur, menjelaskan bahwa studio ini berhantu, dan ada hantu yang duduk di punggung Daniel, berkoordinasi dengan lampu yang berkedip di ruangan. Daniel segera panik, tetapi tak lama kemudian Ba Malsun tertawa terbahak-bahak, mengatakan bahwa tidak ada hantu, semua hanya lelucon.
Malam itu, Ba Malsun tertawa terbahak-bahak saat mengingat adegan Daniel ketakutan. Saat ini, Ong Gapyong datang dan mengajaknya makan daging. Ba Malsun makan dengan santai dan merasa sangat senang karena ketulusan Ong Gapyong. Setelah selesai makan, dia berjalan bersama Ong Gapyong untuk mencerna makanan. Dalam percakapan, dia menyadari bahwa generasi muda saat ini tidak hanya tahu mengeluh tetapi juga sangat cerdas dan ulet. Saat berjalan-jalan, Ba Malsun memilih seikat bunga dan menyuruh Ong Gapyong membelikannya untuknya. Tetapi tanpa disangka, adegan keduanya bercanda telah difoto oleh seseorang. Keesokan harinya, Ba Malsun terlambat lagi dalam sesi latihan. Setelah latihan selesai, dia memarahi seorang anggota karena sengaja salah memberitahu jam latihan agar dia terlambat. Di mata dia, segala sesuatu hanya perlu keadilan. Tetapi anggota itu tidak mau kalah, menganggap dia tidak bisa merebut posisi pentingnya. Malam itu, Aisim memanggil Daniel dan menunjukkan padanya foto-foto Ba Malsun dan Ong Gapyong. Dalam foto-foto itu, keduanya berpelukan mesra dan memiliki hubungan yang tidak jelas. Foto-foto ini diambil secara rahasia oleh anggota yang sengaja mengubah jam latihan. Aisim menganggap Ba Malsun bertingkah tidak pantas. Bagi seorang idol, rumor negatif seperti itu adalah hal yang tidak bisa diterima. Dia meminta Daniel untuk tidak lagi menoleransi Ba Malsun. Daniel menjawab bahwa dia akan melakukan penyelidikan menyeluruh. Malam itu, saat Ba Malsun sedang berlatih, dia menerima telepon dari Ong Gapyong, mengumumkan bahwa dia telah membantu mengambilkan uang pensiunnya dan menyuruhnya datang mengambilnya. Ba Malsun merasa sangat tersentuh. Tetapi saat sedang bersiap untuk pergi, Daniel muncul di ruang latihan dan mempertanyakan tentang pria di telepon. Ba Malsun tidak bisa menjawab, dan Daniel dengan marah menyatakan Emily akan dikeluarkan dari perusahaan segera. Ba Malsun merasa sangat marah ketika menyadari di mata Daniel, dia kembali menjadi orang yang tidak berharga. Setelah diusir dari perusahaan, dia kembali ke rumah, tidak puas, dan terus berlatih tari. Saat itu, dia merasa lapar dan membuka lemari es untuk mencari makanan. Lemari es berantakan, dan barang-barang berserakan, yang membuatnya tidak senang dan terus menggerutu bahwa rumah itu sangat berantakan. Hana telah kembali ke rumah dan sangat khawatir tentang Malsun, takut bahwa dia akan benar-benar diusir dari grup. Namun, Malsun penuh tekad, menyatakan bahwa dia tidak akan mudah menyerah. Pada saat yang sama, dia mengingatkan Hana untuk mandiri dan menstabilkan karirnya di perusahaan. Saat berbicara, mereka mendengar musik meriah dari tidak jauh. Ternyata, lingkungan itu mengadakan festival musik untuk para lansia. Malsun dan Hana berdesakan untuk melihat. Mereka melihat seorang tetangga yang dikenal sedang menampilkan tarian yang energik di atas panggung. Malsun percaya bahwa suaranya lebih baik daripada tetangganya itu. Jadi, dia memutuskan untuk naik ke panggung dan tampil bersama Hana. Nenek dan cucu itu membentuk grup vokal dengan nama yang aneh dan membawakan sebuah lagu. Saat lagu dimulai, Malsun bernyanyi, sementara Hana memainkan gitar dengan indah. Suara nenek itu sangat mengesankan, dikombinasikan dengan dukungan dari Hana. Dalam waktu singkat, mereka menarik perhatian seluruh lingkungan, membuat semua orang bertepuk tangan dan menari bersama. Suasana menjadi sangat meriah. Setelah festival, pemilik minimarket di dekat sana menjadi penggemar berat Malsun. Ketika Malsun sedang makan mie instan di depan minimarket, tiba-tiba Daniel muncul. Tadi, Hana telah menjelaskan kepada Daniel tentang hubungan antara Gapyong dan Malsun. Daniel baru menyadari bahwa dia telah salah paham terhadapnya. Oleh karena itu, ketika bertemu Malsun, Daniel merasa sangat malu dan tidak tahu bagaimana harus meminta maaf. Pemilik minimarket tidak bisa menahan rasa penasarannya, bercanda tentang hubungan antara Malsun dan Daniel, dan menegaskan bahwa Daniel adalah pacarnya. Daniel tidak menyangkal, hanya dia mengikuti Malsun. Keduanya tidak menyadari bahwa mereka telah secara tidak sengaja sampai di pintu rumah Gapyong. Putra Gapyong yang tidak kompeten bermaksud mengubah rumah itu menjadi homestay dan menyewakannya. Daniel melihat itu dan memutuskan untuk membelinya dan pindah untuk tinggal di sebelah rumah Malsun. Di bawah arahan Malsun, Gapyong berniat mengusir Daniel, tapi putranya terpesona oleh uang dan berhasil meyakinkannya untuk menandatangani kontrak sewa. Setelah kontrak ditandatangani, Daniel akhirnya merendahkan dirinya, meminta maaf dengan tulus kepada Malsun. Malam itu, Malsun masih ragu apakah akan memaafkan Daniel atau tidak, atau berpura-pura bersikap dingin untuk menjaga harga dirinya selama 1 hari lagi. Sementara itu, putrinya minum alkohol untuk menghilangkan kesedihan. Malsun tidak bisa menahan diri, memarahi putrinya beberapa kali dengan nada seorang ibu. Tapi putrinya mabuk dan mengungkapkan bahwa dia sangat membenci ibunya, karena merasa ibunya tidak pernah mengerti perasaannya. Malsun tidak berdebat, hanya menghela napas dan merebut gelas anggur dari tangan putrinya. Kemudian dia menatap menantunya yang tidak berguna. Meskipun ada sedikit kebencian terhadap putrinya, tetapi melihat lemari es yang hampir kosong, dia tidak tega menyalahkan dan merasa perlu melakukan sesuatu. Keesokan paginya, ketika putrinya bangun, dia melihat suaminya sedang makan sup kimchi yang dimasak oleh ibunya. Keduanya mengira ibunya telah diam-diam kembali ke rumah.
sementara Malsun sedang duduk menyetrika di rumah Gapyong. Merasa sangat cemas karena akan mendengarkan keluhan putrinya lagi. Gapyong menghiburnya dan memberinya helm, bersiap untuk mengantarnya ke perusahaan. Namun, Daniel muncul dan mengambil helm itu, meminta nenek itu untuk ikut dengannya. Gapyong tidak setuju, tetapi Daniel mengatakan alasan-alasan lucu, mengatakan bahwa dia harus melindunginya jadi dia harus naik mobilnya. Ketika melihat Malsun pergi dengan pria lain, mata Gapyong tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Sesampainya di perusahaan, Malsun mendapatkan kembali semangatnya dan menyatakan kepada para anggota bahwa dia tidak dapat mengendalikan mulut orang lain, tetapi selama dia tidak salah itu sudah cukup. Adapun debut grup, dia akan melakukan yang terbaik. Hana juga telah mengatakan hal serupa kepada para anggota malam sebelumnya. Dia mengerti bahwa setiap orang bekerja keras untuk impian mereka, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada musuh atau teman abadi. Oleh karena itu, dia berharap semua orang tidak perlu terlalu tegang satu sama lain. Inilah pelajaran yang telah diajarkan Malsun kepadanya sebelumnya. Keesokan paginya adalah hari tes lagu debut. Daniel akhirnya bisa tidur nyenyak setelah sekian lama. Namun, ketika tahu Daniel telah pindah untuk tinggal di dekat Malsun, rekan kerjanya merasa tidak senang. Dia menganggap Daniel tidak membedakan antara perusahaan dan kehidupan pribadi, karena selama ini Daniel selalu bersikap netral. Ketika tes lagu debut dimulai, Aisim tiba-tiba muncul di tempat. Malsun tahu betul bahwa dia datang untuk mengawasinya. Dia mencoba yang terbaik untuk tampil, dan pada awalnya semuanya tampak baik-baik saja. Namun, ketika dia melihat tatapan Aisim dan mengingat insiden sebelumnya di atas panggung, dia kehilangan ketenangannya dan kehilangan ritme, yang menyebabkan tes gagal. Gapyong, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, datang ke perusahaan untuk mengunjunginya dan bahkan membelikannya satu set pakaian baru. Malsun merasa sangat buruk dan terus terang mengatakan kepadanya bahwa kunjungannya ke perusahaan hanya akan menyebabkan masalah. Saat itulah Gapyong menyadari bahwa Malsun kini adalah seorang seniman muda yang akan segera debut, bukan lagi seseorang yang bisa diajak bercanda. Dalam perjalanan pulang, Gapyong merasa sangat sedih, memikirkan kembali masa lalunya dengan Malsun lebih dari 50 tahun yang lalu. Dia adalah cinta pertamanya, cinta yang manis tetapi juga penuh penyesalan. Setelah kembali dari dinas militer, dia menemukan bahwa dia telah hamil dengan pria lain. Meskipun mereka telah berpisah selama bertahun-tahun, dia tidak pernah melupakan perasaannya terhadapnya. Setelah Malsun naik mobil Daniel dan pergi, Gapyong masih merasa tidak puas dan menggerutu tentang Daniel di dalam hatinya. Sayangnya, putra Gapyong memperhatikan Malsun dalam wujud Emily. Dia memutuskan untuk berubah dari orang yang kuno menjadi orang yang baru dan bahkan menyatakan ingin menjadi pacarnya. Gapyong merasa kecewa dan ketika mengingat kembali hubungannya dengan Malsun, dia tidak bisa menahan emosinya. Sepeda motor yang melaju kencang sepertinya bermasalah. Malam itu, Malsun tidak bisa menghubungi Gapyong dan hanya bisa fokus pada dirinya sendiri. Baik dia maupun Hana berpikir bahwa mereka akan tersingkir dalam tes karena keduanya tidak dapat menyelesaikan bagian mereka dengan baik. Namun, dalam rapat evaluasi, para pelatih tidak setuju satu sama lain tentang hasilnya. Beberapa berpendapat bahwa mereka tidak dapat mengikuti formasi, tidak cukup mampu untuk debut. Ada juga yang melihat bahwa Malsun memiliki bakat alami dalam bernyanyi. Hahaha, juga memiliki suara yang unik dan bakat menulis lagu. Hanya dengan meningkatkan latihan, ada banyak peluang untuk perbaikan. Semuanya menjadi lebih rumit ketika salah satu anggota grup telah menyebarkan video Malsun dan Hana bernyanyi di festival musik secara online. Video itu mendapat banyak pujian dari banyak orang untuk suara dan bakat mereka. Bahkan Malsun menjadi fenomena di daerah itu yang disukai oleh para siswa. Keesokan harinya, ketika tahu ada seorang bintang di dekatnya, Malsun langsung berlari mengikuti pemilik minimarket untuk mengejar idola. Saat kerumunan berdesakan, dia hampir jatuh ketika seorang pria tampan muncul dan menahannya. Malsun menatapnya dengan bingung, tetapi dia menggunakan nada yang akrab untuk mengingatkannya agar berhati-hati. Dia juga memuji pakaian yang dikenakannya sangat indah. Melihat pakaian yang dibelikan oleh Gapyong, Malsun tanpa sadar berpikir, mungkinkah ini Gapyong? Ternyata, pria itu adalah teman lama Malsun, Gapyong. Untuk membuktikan hal ini, dia menceritakan banyak kisah lama yang hanya dia yang tahu tentang Malsun. Pada akhirnya, Malsun percaya dan bertanya apakah dia juga bertemu dengan sopir taksi aneh itu. Gapyong tidak menjawab pertanyaan ini dengan bijaksana, tetapi hanya berjanji akan berbicara lebih banyak di lain waktu. Dia juga menceritakan tentang karir olahraganya saat berpartisipasi dalam kompetisi gulat dan mengalahkan lawan dalam waktu singkat. Faktanya, lebih dari 50 tahun yang lalu, dia pernah berpartisipasi dalam pertandingan gulat untuk memenangkan hati Malsun dan memenangkan pertandingan itu. Sementara itu, adik perempuan Malsun telah pindah ke rumahnya.
berpura-pura menjadi dia dan berbohong kepada putri dan menantunya bahwa dia adalah Malsun. Putrinya merasa ada yang tidak beres karena ibunya tiba-tiba menjadi modis, berbicara bahasa Seoul, dan terkadang menggunakan bahasa Inggris. Namun, adik perempuannya menjelaskan bahwa dia hanya menyesuaikan emosinya dan tidak akan lagi ikut campur dalam kehidupan putrinya. Putri dan menantunya juga perlu mengurangi ketergantungan pada ibu. Hal ini membuat putrinya merasa bisa berbicara setara dengan ibunya dan adik perempuannya pun tinggal di kamar ibunya. Ketika Malsun tahu tentang ini, dia datang untuk bertanya kepada adik perempuannya mengapa dia memasukkan dirinya untuk masuk ke rumah. Dia meminta adik perempuannya untuk berhenti karena mereka telah menjadi seperti orang asing untuk waktu yang lama. Namun, adik perempuannya tidak berniat berhenti dan menegaskan akan tetap tinggal untuk lebih memahami kehidupan kakaknya, sekaligus agar kakaknya dapat menikmati kehidupan muda yang baru didapatnya. Malsun merasa sangat tidak berdaya. Dia juga tidak bisa mengatakan kepada putri dan menantunya bahwa dia adalah ibu mereka yang sebenarnya. Setelah itu, adik perempuannya mulai mengobrak-abrik album foto dan menemukan foto-foto kedua kakak beradik itu. Dia menyadari bahwa kakaknya tidak pernah melupakannya. Setelah itu, adik perempuannya mulai mencoba membangun hubungan dengan menantunya dan memintanya untuk membantu mendamaikan hubungan antara dia dan putrinya. Suatu kali, adik perempuannya datang ke restoran sup. Penduduk di sekitar membicarakan hilangnya Gapyong. Kabar beredar bahwa dia dan Malsun telah melarikan diri bersama. Para tetangga semua menyadari hubungan dekat antara Malsun dan Gapyong. Untuk melindungi reputasi kakaknya, adik perempuannya secara terbuka menyatakan bahwa dia menyukai Tom Hanks, bukan tipe pria seperti Gapyong. Malsun mulai merasa khawatir tentang Gapyong, pria yang juga kembali muda, seperti adik perempuannya yang menyamar sebagai dirinya, membuatnya tidak siap secara mental. Ketika dia sedang memikirkan hal ini, Daniel tiba-tiba muncul. Malsun penasaran dengan hasil tes lagu debut para trainee, khawatir bahwa dia dan Hana akan tersingkir. Daniel menegaskan bahwa dia akan selalu berada di sisinya dan bertanggung jawab sampai akhir. Kata-kata bertanggung jawab membuat Malsun bingung dan tidak bisa tidak memikirkan hubungan masa depannya dengan Daniel. Namun, Daniel hanya tersenyum tanpa menjawab, membuat Malsun semakin bertanya-tanya. Kejutan besar terjadi ketika video Malsun dan Hana tampil di panggung festival lansia direkam dan disebarkan secara online. Dan kemudian keduanya menjadi sensasi, para penonton memuji suara dan bakat mereka. Daniel menyadari ini adalah kesempatan yang baik untuk promosi, jadi dia memutuskan untuk merilis informasi ini melalui saluran media. Namun, ketika Dewan Direksi mengadakan rapat untuk memutuskan siapa yang akan debut, pendapat mereka tidak seragam. Beberapa orang berpendapat bahwa tindakan Malsun dan Hana hanya ingin menonjol dan murni karena keberuntungan. Daniel percaya bahwa popularitas video membuktikan reaksi positif dari publik. Ini adalah cara terbaik untuk menguji dan memutuskan siapa yang harus debut. Hal ini mengejutkan semua orang ketika Daniel mulai memproduksi lagu tema untuk girl group tersebut. Dengan gaya dan kepribadian Emily yang sangat cocok, berkat efek dari video dan dukungan kuat dari Daniel, Malsun dan Hana senang menyadari bahwa mereka tidak akan tersingkir dalam waktu dekat. Namun, anggota grup lainnya mulai mengkritik, menganggapnya bertindak sendiri dan tidak ada keadilan dalam kompetisi. Malsun merasa lega karena dia tidak curang dan sepenuhnya mengandalkan kemampuannya untuk mendapatkan pujian. Jika para anggota tidak puas, mereka harus meningkatkan diri mereka sendiri daripada iri. Namun, kata-kata Malsun ini membuat para anggota marah, menganggapnya terlalu sombong. Selain itu, Aisim, yang pernah mencuri lagu Malsun 50 tahun yang lalu, juga tidak senang dengan kesuksesan Emily. Ketika melihat Emily bernyanyi di panggung festival lansia, Aisim tidak bisa tidak teringat pada masa lalu ketika dia mengambil lagu Malsun untuk menjadi terkenal. Dia ingat ketika Malsun datang untuk mengkritiknya karena mencuri lagu, dia tidak merasa menyesal dan menganggap dirinya lebih disukai oleh pria yang disukai Malsun. Namun, Malsun merasa bahwa yang diambil darinya bukan hanya lagu tetapi juga seluruh hidup dan impian, tetapi Aisim tidak pernah berbalik untuk melihatnya dan buru-buru pergi. Saat ini, Aisim merasa tidak aman ketika melihat Emily dan memutuskan untuk menyelidiki orang yang menjadi kepala perusahaan itu. Aisim telah bertemu dengan para pelatih, menyiratkan bahwa dia tidak menyukai Emily, dan pada saat yang sama berencana menggunakan caranya sendiri untuk mengeluarkannya dari grup, meminta pelatih untuk menyiapkan rencana pengganti. Video kedua kakak beradik itu bernyanyi di festival telah menyebar di internet. Ibu Hana, yang juga putri Malsun, juga sedang menonton video ini. Selain melihat putrinya Hana tersenyum cerah saat berada di atas panggung, anehnya ketika melihat Emily, Jisuk selalu tanpa sadar teringat pada ibunya yang bernyanyi di rumah. Malam itu,
Malsun melihat putra Gapyong sedang duduk di tangga sambil menangis. Ternyata dia khawatir karena ayahnya tidak pulang selama beberapa hari. Malsun dengan lembut menghibur, tetapi segera setelah itu, seorang pria muda, yaitu Gapyong, muncul. Dia dengan alami menyapa Malsun, membuat Daniel yang berdiri di dekatnya merasa cemburu. Daniel tidak bisa menahan diri untuk bertanya siapa ini. Malsun tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Gapyong tersenyum, memperkenalkan dirinya bahwa dia akan tinggal di homestay sebelah. Namun, Daniel masih merasa tidak nyaman untuk mengejar Malsun lagi. Gapyong memutuskan untuk tinggal di homestay putranya. Daniel masih khawatir. Keesokan harinya, ketika bertemu Malsun di perusahaan, dia segera menutup pintu lift. Malsun berusaha masuk. Daniel terus terang mempertanyakan, mencurigai hubungan antara Malsun dan Gapyong. Dia memperingatkan Malsun untuk tidak membiarkan masalah hubungan mengganggu sebelum debut resmi. Malsun marah dengan sikap Daniel. Saat ini, seorang instruktur mencari Malsun untuk berbicara secara pribadi. Karena kata-kata Presiden Aisim, instruktur merasa canggung, jadi dia mengingatkan Malsun untuk segera pindah kembali ke asrama perusahaan. Daripada menyebabkan rumor hubungan di luar, terutama dengan Daniel, instruktur juga mengingatkan Malsun untuk berhati-hati dalam bertindak. Sementara itu, Gapyong pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli barang-barang untuk Malsun, memberitahu penjual bahwa itu adalah hadiah untuk pacarnya. Malam itu, ketika Malsun melihat Gapyong berjalan-jalan di jalan, dia merasa khawatir karena takut akan ada rumor tentang hubungan mereka. Saat ini, Daniel kembali ke penginapan dan secara tidak sengaja menyaksikan Gapyong dan Malsun bercanda satu sama lain. Dia marah dan meminta Gapyong untuk menjauhi Malsun. Namun, Gapyong tidak mau menyerah, menyatakan akan terus berusaha memenangkan kembali hati Malsun. Melihat kedua pria itu hampir bertengkar, Malsun bergegas menghentikan dan menjelaskan bahwa Gapyong hanyalah teman dekat sejak kecil. Dia berharap Daniel tidak salah paham. Keesokan harinya, Daniel mengantar Malsun ke perusahaan. Di dalam mobil, Malsun tampak lelah dan Daniel menyetel sebuah lagu yang pernah dia nyanyikan saat masih menjadi penyanyi. Dia mengatakan bahwa lagu ini disebut obat penenang oleh para penggemar wanita. Dia juga bangga dan bercanda, menggunakan tangannya untuk menutupi salah satu mata Malsun untuk menghindari cahaya. Malam itu, saat keduanya minum teh di penginapan, Malsun menyadari bahwa Daniel tampak gelisah. Daniel tanpa sadar mengungkapkan perasaannya. Baru-baru ini dia selalu bermimpi buruk dan orang-orang dalam mimpinya tampaknya muncul dalam kenyataan. Malsun kemudian bercanda bahwa jika dia menghadapi situasi seperti itu, dia akan memukul pengganggu itu sampai dia tidak berani muncul lagi. Jika Daniel takut hantu, dia bisa berdiri di belakangnya untuk dilindungi. Kata-katanya membuat Daniel tertawa. Namun, Malsun menjadi serius dan menasihatinya bahwa dia tidak boleh lari, tetapi harus menghadapi semua tantangan. Kata-kata hangatnya membuat mata Daniel menjadi lebih lembut dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengusap kepalanya, membuatnya merasa seperti dia telah benar-benar dikalahkan. Malam sebelum tidur, Daniel memikirkan kata-kata dorongan Malsun dan merasa sangat hangat. Namun, keesokan paginya, ketika Daniel dan Gapyong bertemu di luar pintu penginapan, keduanya tidak saling menyukai dan tidak ada yang mau mengalah. Untuk membuat Daniel tahu apa itu festival, Gapyong mulai membuat ulah dengan merusak AC. Daniel sedang mandi, tiba-tiba airnya habis dan air panas berubah menjadi air dingin. Ternyata Gapyong telah mengubah sakelar di luar. Setelah masuk angin karena air dingin, Daniel menulis catatan dan menempelkannya di pintu kamar, meminta Gapyong untuk segera memperbaiki pemanas air. Namun, catatan itu telah diambil oleh Gapyong. Tidak hanya itu, Gapyong juga diam-diam berlatih untuk meningkatkan bentuk tubuhnya. Sebelumnya, karena usia, mata Gapyong telah kehilangan penglihatan dan dia harus memakai kacamata baca saat membaca buku atau koran. Namun setelah melihat otot Daniel yang sehat, Gapyong merasa iri dan bertekad untuk berolahraga. Dia mulai menulis surat kepada Malsun, mengungkapkan bahwa tidak peduli bagaimana dia berubah, Malsun tetap menjadi orang yang tidak bisa dilupakan di hatinya. Selain itu, dia juga diperhatikan oleh stasiun televisi dan menandatangani kontrak untuk menjadi seorang bintang. Sebelum menandatangani kontrak, Gapyong bertanya kepada stasiun televisi apakah ada larangan berkencan. Stasiun itu menjawab bahwa dia bisa berkencan, tetapi harus merahasiakannya dan tidak mencolok. Akhirnya, Gapyong menandatangani kontrak dan memulai karir barunya. Malsun juga sedang dalam perjalanan untuk mewujudkan impiannya. Dengan semakin dekatnya tanggal debut girl group, Daniel dan para anggota perusahaan sedang sibuk mempersiapkan diri dan secara aktif melakukan promosi. Malsun dan para anggota juga sedang berlatih keras untuk mempersiapkan debut mereka. Selama latihan koreografi, Malsun tidak bisa tidak memikirkan tindakan Daniel seperti melindunginya dari sinar matahari atau saat-saat dia dengan lembut mengusap kepalanya.
yang membuat perasaannya menjadi kacau. Namun, selama latihan, salah satu anggota grup tiba-tiba merasa tidak enak badan dan pingsan di tempat. Anggota itu kelelahan dan harus dirawat di rumah sakit. Seketika setelah terbangun di ranjang rumah sakit, anggota itu bergegas ingin kembali ke perusahaan untuk latihan, takut bahwa jika ia tidak berusaha keras, ia akan tersingkir. Daniel meminta anggota ini beristirahat dan memastikan tidak akan ada tes lagu sebelum debut. Nyonya Malsun kemudian datang berkunjung dan membawakan semangkuk bubur putih buatan sendiri dan sup ikan untuk anggota tersebut, memintanya diserahkan melalui perawat. Setelah beberapa hari, anggota tersebut keluar dari rumah sakit dan ketika kembali ke asrama, seluruh kelompok menyambutnya dengan hangat. Hal ini membuat anggota tersebut tersentuh dan untuk pertama kalinya memuji Hana. Keesokan harinya, anggota tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada Nyonya Malsun. Kabar baiknya adalah lagu debut grup sudah selesai dan semua anggota sangat puas. Daniel mengumumkan bahwa anggota lainnya akan merahasiakannya untuk sementara waktu. Nyonya Malsun dan Hana akan menjadi yang pertama merilis teaser untuk debut dengan citra telepon klasik, berkolaborasi dengan penyanyi masa lalu. Selama masa persiapan, Hana menerima hadiah 2 boneka beruang dari seorang penggemar. Namun, Nyonya Malsun menemukan bahwa mata beruang-beruang ini berisi kamera tersembunyi. Daniel khawatir dan menyarankan Nyonya Malsun agar selama waktu ini, ia harus selalu pergi bersamanya. Malam itu, Daniel kembali mengantar Nyonya Malsun pulang sendiri, menunjukkan perhatian yang melampaui tingkat seorang manajer dengan artis. Sesampainya di Wisma, Daniel meminta Nyonya Malsun memberinya obat herbal untuk membantunya merasa lega. Sementara ketegangan tentang cinta dan impian memuncak di keluarga Nyonya Malsun juga ada gejolak. Meskipun ia selalu hidup dalam peran Emily, ia masih memperlakukan adik perempuannya dengan dingin, memintanya untuk tidak mencampuri hidupnya. Namun, Nyonya Malsun juga tidak bisa melupakan masa lalunya dengan adiknya, terutama ketika mengingat apa yang terjadi lebih dari 60 tahun lalu saat ayah mereka sakit. Saat itu, ibu mereka memiliki hubungan dengan seorang pria Amerika, yang menyebabkan mereka diajak oleh anak-anak di desa. Meskipun suasana hatinya sedang tidak baik, keesokan paginya Nyonya Malsun tetap membuat makanan mewah untuk adik perempuannya, putrinya, dan menantunya. Menantu melihat hidangan-hidangan itu dan segera menyadari bahwa semuanya persis sama dengan makanan yang biasa dibuat oleh ibu mertuanya. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa mungkin Emily adalah anak di luar nikah dari ibu mertuanya. Di depan meja makan, adik perempuannya membantu Nyonya Malsun menyembunyikannya, berbohong bahwa semua hidangan ini adalah cita rasa kampung halaman, yang semua orang di keluarga tahu cara memasaknya. Namun, belum makan beberapa suap, Jisuk tiba-tiba memberitahu Nyonya Malsun bahwa ia berencana untuk pindah, beranggapan bahwa ia membutuhkan ruang sendiri dengan ibunya. Adik perempuan berbicara kepada Jisuk dengan nada suara Nyonya Malsun. Jisuk dengan wajah sedih hanya mengatakan bahwa tinggal di bawah satu atap tidak berarti menjadi sebuah keluarga. Nyonya Malsun merasa sangat sedih setelah mendengarnya. Namun, dalam hati, adik perempuan berkata bahwa ia berharap Nyonya Malsun bisa mendengarkan putrinya dengan sepenuh hati dan bukan hanya dengan telinga. Malam itu, menantu diam-diam memeriksa ponsel istrinya dan menemukan bahwa ia sering mengunjungi rumah sakit untuk menjenguk seseorang. Karena penasaran, ia mengikutinya ke rumah sakit dan menemukan bahwa orang yang dikunjungi istrinya adalah seorang pria tua yang berada dalam kondisi kritis. Dalam percakapan antara Jisuk dan seorang wanita yang lebih tua, ia menemukan bahwa orang yang terbaring di ranjang rumah sakit adalah ayah mertuanya. Orang itu menyalahkan Nyonya Malsun karena terlalu tidak berperasaan, selama bertahun-tahun tidak peduli pada suaminya, lalu menyarankan Jisuk untuk menjelaskan kondisi penyakit ayahnya kepada ibunya. Sementara itu, peristiwa lain terjadi. Ketika Nyonya Malsun sedang berbicara dengan gembira dengan Daniel di Wisma, Nyonya Aisim datang. Akhir-akhir ini, Nyonya Aisim diam-diam menyelidiki Nyonya Malsun dan menemukan bahwa tidak ada informasi apapun yang dapat ditemukan tentangnya. Ia juga memperhatikan fakta bahwa Emily tinggal di rumah Nyonya Malsun dan mulai curiga ketika melihat Emily memiliki banyak kesamaan dengan Nyonya Malsun, baik dari penampilan maupun sikap terhadapnya. Ketika bertemu Nyonya Malsun di Wisma, Nyonya Aisim bersikap sangat tegas, menegaskan bahwa Nyonya Malsun memiliki niat buruk dan menuntutnya meninggalkan grup wanita dan perusahaan. Namun, Daniel melangkah maju membela Nyonya Malsun, bahkan menyatakan bahwa jika Nyonya Aisim ingin mengusir Nyonya Malsun, ia juga akan meninggalkan perusahaan. Nyonya Aisim menyebut Emily sebagai penipu, tetapi Daniel menegaskan bahwa Emily adalah keluarganya. Pernyataan Daniel menyentuh Nyonya Malsun karena kepercayaan mutlak yang ia berikan padanya. Daniel menyarankan agar ia hanya perlu fokus melakukan apa yang ia inginkan, sisanya akan ia yang tangani. Nyonya Malsun mendengarnya, dengan mata sedikit sedih berterima kasih kepada Daniel karena telah membelanya. Setelah selesai berbicara, Daniel memeluk Nyonya Malsun. Jangan berterima kasih padaku untuk hal ini bahkan belum dimulai. Setelah kembali ke rumah, Nyonya Malsun berbaring di tempat tidur, tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdebar kencang. Saat ini, pria itu menelepon dan mengajaknya bertemu. Saat bertemu,
pria itu memberinya kontrak yang ditandatangani dengan stasiun televisi, di mana terdapat sejumlah besar uang kontrak hingga 200 juta won. Nyonya Malsun merasa senang untuknya. Pada saat yang sama, ia juga mengatakan bahwa sepertinya Nyonya Aisim telah mengenalinya, tetapi tidak tahu bahwa ia telah menjadi muda lagi. Pria itu menasihati Nyonya Malsun untuk meninggalkan perusahaan, khawatir bahwa ia harus menjalani hidup yang sulit. Namun, ia menolak untuk meninggalkan perusahaan karena ia tidak ingin melarikan diri tetapi ingin gigih mengejar mimpinya. Baru-baru ini, karir pria itu juga cukup cemerlang. Keterlibatannya dalam syuting program telah menarik perhatian stasiun televisi. Selain penampilan yang menarik, pria itu juga menjadi terkenal setelah menahan seorang pemilik restoran yang melecehkan seorang pelayan wanita. Video tentang insiden ini menyebar dengan cepat, membuat namanya semakin menonjol. Keesokan harinya, Nyonya Aisim kembali mengundang Nyonya Malsun untuk bertemu, tetapi kali ini untuk berdamai. Nyonya Aisim mengakui bahwa ia telah salah paham dan mencurigai Emily adalah cucu Nyonya Malsun. Namun, Nyonya Malsun merasa kesal karena Nyonya Aisim salah dalam mencurigainya. Meskipun demikian, Nyonya Aisim masih belum menyerah dan terus menyuruh orang untuk mengikuti dan menyelidiki Nyonya Malsun dengan lebih teliti. Nyonya Aisim bahkan mencari orang untuk mengikuti Daniel. Seorang penggemar fanatik Daniel telah menyatakan akan mencari cara untuk menyingkirkan Nyonya Malsun agar ia tidak dapat lagi mendekati Daniel. Setelah bertemu Nyonya Aisim, Daniel memanggil Nyonya Malsun dan bertanya lagu mana yang telah ia pilih untuk direkam kali ini. Nyonya Malsun tetap diam dan tidak mengungkapkan lagunya, membuat Daniel semakin penasaran. Melihat bahwa ia terlalu peduli pada Emily, bahkan melebihi hubungan kerja biasa, Daniel tidak bisa menjelaskan perasaannya terhadap Emily. Tetapi ia mengatakan bahwa hanya dengan berada di sisinya, ia merasa sangat nyaman dan bahagia bahkan untuk hal-hal terkecil. Rekan kerja memperingatkan bahwa mereka yang bekerja di industri hiburan tidak berhak menuntut perasaan. Sama seperti bagaimana ia harus menyembunyikan perasaannya terhadap Daniel selama ini. Ia berharap Daniel juga akan menjaga hatinya, tidak membiarkan perasaannya terlihat terlalu jelas. Nyonya Malsun dan Hana mulai membahas rencana untuk rekaman ulang lagu tersebut. Penyanyi solo ingin mengcover. Nyonya Malsun ingin menyanyikan kembali lagu yang selalu tidak bisa ia lupakan. Sebuah lagu miliknya sendiri, tetapi telah dirampas oleh Nyonya Aisim. Hana ingin mengcover lagu dari penyanyi pria Tesaha, seorang idola yang sangat disukai ibunya. Suatu kali, Hana tidak sengaja menemukan album bertanda tangan Tesaha di laci ibunya. Ia masih ingat ketika mendengarkan Tesaha bernyanyi, ibunya akan bersenandung pelan mengikuti irama. Itu adalah kali pertama Hana melihat ibunya bernyanyi. Nyonya Malsun teringat suatu kali ketika putrinya masih SMA, diam-diam mendengarkan lagu Tesaha. Saat itu, ia memasang wajah serius dan mengambil earphone putrinya, tidak mengizinkannya melakukan apapun selain belajar. Ia memutuskan untuk membantu putrinya mewujudkan mimpinya dan kedua nenek cucu itu memutuskan untuk mengcover lagu Tesaha. Kabarnya akhir-akhir ini, Daniel kembali diikuti oleh penggemar fanatik yang pernah menghancurkan karirnya. Tampaknya penggemar fanatik ini tidak pernah berhenti mengawasi Daniel. Memikirkan ketakutan Daniel, Nyonya Malsun berinisiatif menemuinya. Setelah jam kerja, Nyonya Malsun menarik Daniel ke halte bus. Ia percaya bahwa penggemar fanatik ini paling takut pada tempat ramai, tempat umum. Daniel baru menyadari bahwa Nyonya Malsun melakukan itu untuk membantunya. Sebelum naik bus, Daniel berkata dengan nada sombong bahwa ia takut transportasi umum. Namun, ketika naik bus, ia tertidur pulas di samping Nyonya Malsun, bahkan tanpa sengaja menyandarkan kepalanya di bahunya. Nyonya Malsun dalam hati tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Agar Daniel bisa tidur nyenyak, Nyonya Malsun berusaha meluruskan kakinya untuk menghindari dilihat orang lain. Ia juga menaruh topinya di kepala Daniel. Dalam perjalanan pulang, Daniel mengembalikan topi kepada Nyonya Malsun dan berbicara tentang Tesaha. Ia telah mengundang Tesaha ke perusahaan untuk syuting, berharap Ibu Hana juga akan datang ke perusahaan. Percaya bahwa jika Jisuk bertemu idolanya, ia akan sangat senang. Kembali ke rumah, adik perempuan Nyonya Malsun sudah menunggu untuk berbicara tentang Daniel. Ia berpendapat keduanya sangat serasi, berharap Nyonya Malsun dapat menikmati cinta dengan nyaman, karena itu barulah benar-benar masa muda yang bebas. Pagi berikutnya, saat sarapan, Nyonya Malsun sengaja menyebut lagu Tesaha di depan putrinya. Tak disangka, dibandingkan dengan menyukai idola, Jisuk justru lebih mengingat ketegasan ibunya di masa lalu. Karena ibunya, ia telah melepaskan semua minat pribadinya. Nyonya Malsun mengejarnya, bersikeras berharap Jisuk akan datang ke perusahaan untuk bertemu idolanya. Jisuk malah berkata bahwa ia bukan lagi gadis SMA lugu di masa lalu. Nyonya Malsun langsung menjawab, meskipun Jisuk tidak lagi mengingat masa mudanya, ia tetap harus datang ke perusahaan untuk melihat putrinya Hana.
untuk memastikan secara langsung apakah Hana berada di jalur yang benar mengejar mimpinya atau tidak, karena Jisuk mungkin akan datang. Hana sangat rajin dalam mengarang dan berlatih menyanyi. Ia berharap bisa mendapatkan pengakuan dari ibunya. Tidak lama kemudian, Taesaha datang ke perusahaan untuk syuting. Berkat perkataan Nyonya Malsun, Jisuk berubah pikiran dan memutuskan untuk datang ke perusahaan. Ketika melihat ibunya tiba, Hana sangat gembira. Dalam sesi syuting, di bawah koordinasi Taesaha dalam lagu aslinya, penampilan Nyonya Malsun dan Hana menjadi sempurna. Melihat idola masa remajanya di depan kamera dan putrinya bersinar di atas panggung, Jisuk berusaha menahan air matanya. Rasanya seperti melihat dirinya sendiri di masa muda dan impian yang dulunya dihambat oleh ibunya. Setelah selesai syuting, Jisuk mulai mengakui bakat putrinya. Ia memutuskan untuk tidak lagi memaksa Hana mengikuti jalan yang sama dengannya. Selain itu, Jisuk memberanikan diri dengan malu-malu seperti seorang gadis remaja, meminta Taesaha untuk tanda tangan, akhirnya menyelesaikan keinginan yang telah lama terpendam. Tidak hanya itu, hari ini Jisuk sengaja mengambil cuti setengah hari, berencana mengajak putrinya dan Nyonya Malsun makan enak. Tetapi saat ini, suaminya menelepon menyampaikan kabar buruk, ayahnya baru saja meninggal dunia. Ayah Jisuk adalah suami Nyonya Malsun. Puluhan tahun yang lalu, Nyonya Malsun secara kebetulan bertemu pria itu di restorannya. Keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama, menjalani masa pacaran yang manis, lalu menikah dan memiliki anak. Namun nasib tidak berpihak padanya. Tak lama kemudian, suaminya berselingkuh dengan wanita yang lebih muda. Bahkan diam-diam menikah lagi dan memiliki anak dari pernikahan itu. Sejak saat itu, Nyonya Malsun menghapus pria itu dari hidupnya. Bertahun-tahun yang lalu, wanita simpanan pernah mendatangi Nyonya Malsun, memohon agar ia membantu anak tiri suaminya mendapatkan akta kelahiran. Tetapi Nyonya Malsun menolak dengan tegas. Pria yang tidak setia itu tidak pernah kembali mengunjungi putrinya sekalipun. Namun kini, wanita simpanan mengambil hak apa untuk mengajukan permintaan. Tetapi sekarang, karena sedikit sisa kasih sayang ayah anak, Jisuk tetap datang ke rumah duka. Membuat ibu dan anak ini tidak memiliki status resmi, Jisuk tidak membantah. Saat ini, Emily masuk. Ia tanpa mengucapkan sepatah kata pun langsung menampar wajah wanita itu. Dengan tegas menyatakan bahwa ia datang ke sini atas nama Nyonya Malsun untuk mengembalikan semua penderitaan yang telah ia tanggung selama bertahun-tahun. Di bawah perlindungan ibunya, Jisuk diam-diam masuk ke dalam untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada ayahnya. Tetapi ketika kembali ke rumah, Jisuk bersikap serius dan dingin. Ia mempertanyakan Emily mengapa ia terus ikut campur dalam urusan keluarganya. Nyonya Malsun sedih, diam-diam pergi ke rumah sebelah mencari Tuan Gapyong. Ia merasa putrinya terlalu menyedihkan. Tuan Gapyong tidak mengatakan apa-apa, hanya diam-diam memeluk wanita yang menangis itu. Itu adalah penghiburan terbaik yang bisa ia lakukan. Di bawah dorongan Tuan Gapyong, Nyonya Malsun kembali ke rumah, membawa anggur, dan duduk minum bersama putrinya. Karena sudah mabuk dalam keadaan samar, Jisuk tiba-tiba menganggap Emily sebagai ibunya, mencurahkan isi hatinya. Ia menyalahkan ibunya yang terlalu kejam, tidak mengizinkannya bertemu ayahnya, tetapi pada saat yang sama juga mengerti bahwa ibunya melakukan itu hanya agar ia tidak terlalu terluka. Semua rasa sakit dan kerugian ditanggung oleh ibunya. Kata-kata putrinya membuat Nyonya Malsun semakin tersiksa. Mungkin tahun itu, ia terlalu memutuskan hubungan dengan suaminya, dan mungkin seharusnya ia tidak membiarkan putrinya kehilangan kasih sayang seorang ayah. Namun Jisuk hanya menggelengkan kepala dengan lembut. Tidak peduli seberapa besar ia menyalahkan ibunya tetaplah satu-satunya orang yang ia miliki. Adalah orang yang paling ingin ia hargai di dunia. Setelah berbicara, Jisuk tertidur pulas di depan ibunya. Nyonya Malsun diam-diam menggenggam tangan putrinya, membelai dengan lembut. Percakapan semalaman ini akhirnya membantu kedua ibu dan anak itu menyelesaikan perselisihan selama bertahun-tahun. Keesokan paginya, Daniel berlari tergesa-gesa mencari Emily. Dengan marah bertanya mengapa ia tidak menjawab teleponnya kemarin. Semalaman ia meneleponnya berkali-kali, tetapi Nyonya Malsun hanya bersikap santai, tidak ingin membahas kejadian tadi malam. Tepat pada saat itu, perusahaan mengirim pesan pemberitahuan. Daniel membukanya, langsung terkejut. Foto Emily dan Tuan Gapyong yang sedang berpelukan telah diambil dan menyebar. Daniel marah besar, kecemburuan meledak. Nyonya Malsun buru-buru menjelaskan, menekankan bahwa hubungannya dengan Tuan Gapyong sama sekali bukan hubungan yang dipikirkan Daniel. Daniel akhirnya memilih untuk percaya, selama hubungan antara ia dan Tuan Gapyong bukanlah hubungan romantis, maka ia bisa menerimanya. Pada hari itu, perusahaan mengadakan pertemuan darurat. Nyonya Aising mengambil kesempatan ini untuk mendorong Emily keluar dari grup, tetapi Daniel dengan tegas membelanya, bahkan tidak ragu untuk mengungkapkan perasaannya.
menyatakan bahwa Emily adalah orang yang ia sukai dan antara ia dan Tuan Gapyong hanyalah hubungan pertemanan. Berkat perlindungan Daniel, Emily sekali lagi lolos dari risiko dikeluarkan dari grup. Saat berlatih koreografi, Nyonya Malsun terus-menerus merenungkan momen-momen yang Daniel berikan padanya. Ia bertanya kepada Hana dan anggota grup lainnya, jika seorang pria mengatakan bahwa ia berterima kasih karena kamu tidak mencintai orang lain, apa artinya? Hana dan semua orang serentak menjawab, tentu saja ia menyukaimu. Setelah mengkonfirmasi perasaan Daniel, wajah Nyonya Malsun memerah, hatinya dipenuhi dengan kenangan lembut yang Daniel berikan padanya. Namun seolah sedang berusaha mengeraskan perasaannya, ia berkata pada diri sendiri untuk tidak memikirkan masalah cinta, harus fokus pada impian menjadi penyanyi. Malam itu, Daniel datang ke ruang latihan tetapi tidak menemukan Emily di sana. Saat ini, ia sudah buru-buru meninggalkan perusahaan, ia sengaja menghindari Daniel, bahkan tidak mengangkat telepon. Pada saat yang sama, Jisuk baru saja pulang kerja, suasana hatinya sedang buruk karena mengalami hal yang tidak menyenangkan di perusahaan. Ia sangat ingin bertemu ibunya untuk curhat, tetapi ketika sampai di rumah, ia hanya menemukan lembar kertas. Ibu pergi berlibur sebentar. Saat ini, Nyonya Malsun membuka ponselnya, melihat pesan dari adik perempuannya yang mengatakan bahwa ia akan segera pergi ke makam ayah untuk berziarah. Tetapi sebenarnya, hari ini sopir taksi yang memiliki kemampuan membalikan waktu telah datang mencarinya. Pria itu berkata bahwa adik perempuannya telah melanggar aturan, jadi ia harus ikut bersamanya. Ketika naik mobil, adik perempuannya memutuskan untuk pergi berziarah ke makam ayah. Mungkin ini akan menjadi perhentian terakhir sebelum identitasnya menghilang sepenuhnya. Di wisma sebelah, Daniel datang mencari Tuan Gapyong. Ia menunjukkan foto Tuan Gapyong yang sedang memeluk Emily, langsung meminta Tuan Gapyong untuk tidak menghancurkan masa depannya. Tetapi Tuan Gapyong sama sekali tidak peduli dengan karirnya. Di hadapan media, ia bersedia mengambil semua tanggung jawab. Selain itu, Tuan Gapyong menegaskan bahwa Daniel tidak memahami Emily sebaik dirinya. Sepanjang hidup ini, lebih dari separuh waktu saya dihabiskan untuk mengawasinya. Daniel tidak gentar sama sekali, ia telah mengawasinya selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya tetap tidak mendapatkan hatinya. Itu membuktikan bahwa tidak ada takdir di antara mereka. Malam itu, Nyonya Malsun keluar rumah dan melihat Daniel sudah duduk menunggunya semalaman, tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Ia menariknya masuk ke mobil, suaranya tenang tetapi tegas bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkanmu dalam masalah. Aku akan menunggumu, asalkan kamu juga memiliki pemikiran yang sama denganku. Setelah berbicara, Daniel mengusulkan agar mereka berdua melarikan diri untuk sementara waktu untuk menghindari pengawasan penggemar fanatik. Meskipun dikatakan melarikan diri, sepanjang perjalanan, Daniel justru terlihat sangat gembira. Sambil bersenandung mengikuti irama musik, ia mengemudi ke daerah pedesaan yang terkenal dengan pemandangan indahnya, lokasi populer untuk kencan pasangan. Di sini, keduanya bercanda dan berfoto bersama. Setiap kali Daniel mengangkat kamera, fokus di bingkai tidak pernah lepas dari Nyonya Malsun. Sekelompok turis membantu mereka mengambil foto bersama, dan tanpa sengaja mengucapkan sepatah kata. Kalian terlihat serasi sekali, pasti pasangan kekasih ya. Daniel yang mendengarnya langsung memberikan ponsel kepada turis itu, dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Nyonya Malsun, mengambil foto bersama yang cerah. Setelah meninggalkan tempat wisata, mereka pergi ke bioskop dan menyewa seluruh ruangan untuk menonton film romantis klasik. Pada adegan ciuman antara protagonis pria dan wanita, Daniel tiba-tiba merasa jantungnya berdebar kencang, diam-diam berbalik untuk menyembunyikan perasaannya. Sementara saat adegan perpisahan, Nyonya Malsun menangis terseduh-seduh. Setelah menonton film, mereka mampir ke sebuah restoran, menikmati bakpao kukus sambil menceritakan lelucon konyol. Saat makan malam, Daniel tiba-tiba mengatakan bahwa dia tahu orang di depannya bukanlah Emily yang asli, tetapi itu tidak penting. Yang dia inginkan adalah untuk memahami wanita itu, menemukan jati diri yang tersembunyi di balik cangkang Emily. Setelah makan, mereka berjalan bersama di tepi pantai. Daniel terus berbagi isi hatinya, berharap Nyonya Malsun bisa menjadi dirinya sendiri saat bersamanya, tanpa perlu memaksakan diri atau menyembunyikan apapun. Dia berharap wanita itu melakukan apa yang benar-benar diinginkannya, jangan sampai hidup berlalu dalam penyesalan. Sementara itu, penggemar fanatik Daniel menghubungi Nyonya Aisim. Sebenarnya, orang yang diam-diam mengambil foto Nyonya Malsun dan Tuan Daniel saat bertemu sebelumnya adalah wanita itu. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyingkirkan Nyonya Malsun dari kehidupan Daniel. Dia membuntuti Daniel, berhasil mengambil foto Daniel dan Nyonya Malsun bersama-sama masuk ke sebuah hotel. Seketika, wanita itu mengirimkan foto-foto tersebut kepada Nyonya Aisim dan mengancam akan menyebarkan berita bahwa Nyonya Malsun sedang merayu Daniel.
Nyonya Aisim berada dalam situasi sulit. Pada saat yang sama, media sosial meledak dengan foto-foto yang menunjukkan kedekatan Daniel dan Emily. Rumor menyebar cepat, memaksa perusahaan mengadakan konferensi pers darurat. Begitu Daniel kembali, penggemar fanatik itu berdiri di luar, diam-diam gembira karena merasa telah berhasil. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Daniel sama sekali tidak akan menghindari masalah ini. Pada konferensi pers, Daniel langsung membongkar dalang di balik semua itu, yaitu penggemar fanatik yang telah lama mengikutinya. Mengenai hubungannya dengan Emily, Daniel menunjukkan video sebagai bukti. Dalam video, selain Daniel dan Emily, ada juga anggota grup wanita lainnya bersama dengan para guru perusahaan. Faktanya, tidak hanya mereka di hotel, tetapi seluruh perjalanan rekreasi itu juga dihadiri oleh grup wanita. Inilah rencana yang telah Daniel perhitungkan sebelumnya untuk menghindari media memutarbalikkan fakta. Dia ingin menggunakan bukti konkret untuk melindungi Nyonya Malsun dari rumor palsu. Selain itu, kemarin juga merupakan hari debut resmi grup wanita itu. Para guru telah mengundang mereka ke hotel untuk mengadakan pesta kecil sebagai perayaan. Itu adalah hari yang istimewa bagi para gadis yang telah berlatih keras selama ini. Tetapi penggemar fanatik itu tidak mau menyerah. Dia terus mencari Nyonya Aisim, menyerahkan surat gugatan dan meminta wanita itu membantunya keluar dari masalah. Bagaimanapun juga, orang di balik pengaturan pengawasan terhadap Nyonya Malsun adalah wanita itu sendiri. Mereka berdua berdebat sengit saat Daniel masuk. Lebih mengejutkan lagi, dia memanggil Nyonya Aisim dengan sebutan ibu. Tadi malam, penggemar fanatik itu telah mengungkapkan rahasia ini kepada Daniel. Penggemar fanatik itu mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa dia hanya ingin mengusir Nyonya Malsun. Tetapi Daniel tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan. Dia terus terang memperingatkan bahwa jika wanita itu terus bertindak keterlaluan, dia tidak akan ragu menggunakan segala cara untuk melindungi orangnya. Tidak ada pilihan lain. Penggemar fanatik itu pun pergi dalam ketidakberdayaan. Nyonya Aisim berdiri di sana, dengan cemas bertanya kepada Daniel sejak kapan dia mengetahui hubungan di antara mereka. Dia mengusulkan untuk mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi semuanya, bahkan menyatakan akan melakukan segalanya untuk melindungi putranya. Tetapi Daniel hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Dia tidak membutuhkan seorang ibu untuk melindunginya selama ini. Dia masih bisa berdiri sendiri tanpa dirinya. Malam itu, Nyonya Aisim mabuk sendirian, tenggelam dalam kenangan masa lalu. 20 tahun yang lalu, dia hamil sebelum menikah. Ketika pacarnya menolak, dia bertekad untuk mempertahankan bayinya dan langsung berpisah. Tetapi hidupnya saat itu sangat sulit, utang menumpuk. Karir menyanyinya masih belum sukses, memaksanya untuk bekerja keras menyanyi untuk membayar utang. Karena tekanan hidup setelah melahirkan, dia terpaksa menitipkan Daniel kepada kakak perempuannya untuk dibesarkan. Sekarang, saat bertemu kembali dengan putranya, dia ingin mengungkapkan semuanya. Dia ingin putranya mengerti bahwa, meskipun dia pernah mengorbankan banyak hal demi menyanyi, tapi itu tidak berarti putranya tidak penting. Dia tidak pernah melupakannya. Daniel tidak menyalahkan ibunya, tapi dia juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibunya kembali saat ini dan mencoba menebus segalanya. Satu-satunya hal yang dia inginkan saat ini adalah agar mereka berdua bisa saling menghormati dan mendukung. Itu saja sudah cukup. Setelah ibu dan anak itu bersatu kembali, tatapan Daniel tampak sekilas kesepian. Nyonya Malsun melihat semuanya. Dia tidak bertanya alasannya, hanya diam-diam mendekat, memeluk Daniel dalam pelukannya, memberinya penghiburan tanpa kata-kata. Sebelum pulang, Nyonya Malsun dengan lembut menggenggam tangannya, dengan pelan menyemangati, jika bertemu gunung maka daki, jika bertemu sungai maka seberangi. Dunia ini sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Malam itu, saat hanya ada mereka berdua, Nyonya Malsun untuk pertama kalinya menceritakan tentang keluarganya. Dalam suasana yang hening itu, Daniel juga perlahan-lahan membuka diri. Dia menceritakan tentang kesepian dan sisi gelap yang sebelumnya tidak pernah dia bagikan kepada siapapun. Saat mereka berdua saling mencurahkan isi hati, Daniel memakaikan jaket untuk Nyonya Malsun, dan wanita itu menempelkan tangannya di pipinya, memberinya sedikit kehangatan. Saat itu, Daniel tidak bisa menahan perasaannya, dia tiba-tiba mencium wanita itu. Nyonya Malsun belum sempat bersiap secara mental, tetapi ketika Daniel menunduk untuk kedua kalinya, dia tidak lagi menghindar. Keesokan harinya, grup wanita berlatih untuk pertunjukan, Daniel datang untuk menyaksikan. Tetapi dari awal hingga akhir matanya hanya tertuju pada Nyonya Malsun. Wanita itu juga tidak bisa menghindari kontak mata dengannya berkali-kali. Akhirnya rekan kerjanya dengan pelan mengingatkannya untuk menahan diri sedikit. Perhatian Daniel yang berlebihan telah membuat segalanya menjadi terlalu jelas. Sementara itu, Tuan Daniel masih belum menyerah. Jialing tidak menyadari ayahnya telah menjadi muda lagi, tetapi dia jelas menyadari adanya perang dingin antara ayahnya dan Daniel. Dia mengungkapkan dukungannya untuk Tuan Daniel, bahkan mendorongnya untuk tidak membiarkan Daniel merebut kesempatan itu. Hari itu, Tuan Daniel datang ke perusahaan mencari Nyonya Malsun, mengatakan bahwa alih-alih mengkhawatirkan masa depan, mereka harus menikmati saat ini. Dia mengajak wanita itu untuk bersenang-senang sepanjang hari. Mereka mampir ke toko piringan hitam
cantik. Tuan Daniel dengan lembut meletakkan headphone di tangan Nyonya Malsun agar wanita itu bisa menikmati lagu-lagu nostalgia. Keduanya berkeliaran di jalanan, bertukar bando lucu, mengambil foto-foto konyol. Mereka mengenakan hanbok, menyaksikan indahnya musim semi dan menikmati hidangan lezat. Saat malam tiba, Tuan Daniel dengan serius bertanya tentang skandal baru-baru ini. Nyonya Malsun menghela napas, mengatakan bahwa semuanya hampir mereda, tetapi yang paling dia khawatirkan tetaplah Daniel. Dia sepertinya lebih kesepian daripada dirinya. Tuan Daniel terdiam sejenak lalu tiba-tiba bertanya, apakah Nyonya Malsun menyukai anak itu? Nyonya Malsun tidak menyangkal, pada awalnya dia tidak pernah memikirkan Daniel dengan cara itu. Tapi belakangan ini, semakin sulit baginya untuk berbohong pada dirinya sendiri, menyadari perasaannya yang sebenarnya. Tuan Daniel hanya menghela napas, dia memilih untuk mundur, berharap wanita itu berani untuk mencintai, selagi dia masih memiliki tubuh yang muda. Selain urusan cinta, Nyonya Malsun tetap tidak melupakan orang-orang yang dia cintai. Malam itu, dia kembali ke rumah, membawa kue kacang merah untuk putrinya dan memutuskan untuk tinggal di rumah untuk sementara waktu. Saat berjalan-jalan di sekitar lingkungan, dia melihat menantunya duduk sendirian di restoran yang dulu pernah dia miliki. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa dua bersaudara yang dia jual restorannya tidak tahu cara berbisnis, membuat restoran itu hampir tutup. Kontraknya memiliki klausul, jadi hari ini menantunya secara resmi mengambil alih hak pengelolaan restoran. Tetapi masalahnya, resep masakan yang pernah dia tinggalkan telah hilang, sementara menantunya tidak tahu cara memasak sup nasi yang terkenal itu. Untuk menyemangati menantunya, Nyonya Malsun menyingsingkan lengan bajunya dan masuk ke dapur. Secara pribadi membimbingnya langkah demi langkah dalam cara mengolah sup tradisional itu. Sore harinya, setelah pulang kerja, Jialing kembali ke rumah. Saat sampai di pintu, dia sedikit terkejut melihat sepatu ibunya diletakkan rapi di depan pintu. Dia teringat ketika dia pulang terlambat, ibunya selalu berdiri menunggu, memarahinya karena terlalu banyak bekerja, mengingatkannya untuk menjaga kesehatan. Hari ini, suaminya telah menyiapkan semangkuk sup hangat. Dia mengambil sendok mencicipinya, lalu terdiam. Ini adalah rasa masakan ibunya. Tadi malam, saat masuk ke kamar Emily, dia sudah menyadari bahwa pada pakaian gadis muda itu tercium aroma familiar ibunya. Sekarang, saat mendengar suaminya menceritakan bahwa resep masakan itu dibimbing oleh ibunya, keraguan mulai muncul di hati Jialing. Pada saat yang sama, Nyonya Malsun tiba-tiba merasa kakinya perlahan-lahan kehilangan kekuatan tetapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Dia tidak tahu bahwa, di dekat sana, sopir taksi misterius itu sedang mengamati. Dia tertawa terbahak-bahak, berbisik pada dirinya sendiri. Hidup adalah sebuah siklus, bunga yang paling indah juga yang pertama kali layu. Keesokan paginya, ketika diingatkan oleh Hana, Nyonya Malsun tiba-tiba menyadari bahwa sudah lama dia tidak lagi menstruasi. Dia bergegas masuk ke kamar mandi, melihat ke bawah lengannya bintik-bintik penuaan khas usia tua telah muncul. Petugas kebersihan di perusahaan kebetulan melihatnya, lalu menghela napas mengatakan bahwa Emily sebelumnya juga pernah mengalami gejala serupa. Nyonya Malsun terkejut, segera bertanya kepada wanita itu tentang semua yang dia ketahui tentang Emily. Setelah mendengar seluruh cerita, dia keluar dari kamar mandi dengan wajah penuh keterkejutan. Hari ini adalah hari syuting MV pertama grup wanita itu. Tepat saat bersiap untuk memulai, rasa sakit menusuk yang tak terduga datang. Dia berusaha untuk terus melanjutkan, tetapi di tengah syuting, tubuhnya tidak tahan lagi, dia roboh di lantai. Ketika sadar, dia dengan cepat menenangkan semua orang, mengatakan bahwa dia hanya sedikit lelah. Tetapi di dalam hatinya, dia mengerti dengan jelas, waktunya tidak banyak lagi. Dia bertekad harus menyelesaikan MV ini sebelum mimpinya lenyap. Berkat kegigihannya, sesi syuting berjalan lancar dan selesai sesuai jadwal. Tetapi tepat setelah syuting terakhir selesai, Nyonya Malsun segera meninggalkan lokasi syuting. Malam itu, dia keluar dan bertemu lagi dengan sopir taksi misterius itu. Dia dengan serius memintanya untuk membuat pilihan kembali ke tubuh lamanya atau mempertahankan masa mudanya saat ini. Jika memilih cara kedua, dia hanya memiliki 6 bulan untuk hidup. Setelah itu akan menghilang selamanya. Sopir itu pergi, meninggalkan dia 3 hari untuk berpikir, tidak tahu harus berbuat apa. Dia membuat janji bertemu dengan Tuan Daniel. Saat bertemu dengannya, dia menarik lengan bajunya untuk memperlihatkan bintik-bintik penuaan di lengannya. Dia menceritakan kebenaran kepada Tuan Daniel. Emily sebenarnya adalah adik kembarnya. Ini adalah rahasia yang telah diungkapkan adiknya sebelum pergi. Keesokan harinya, para anggota grup wanita tiba-tiba menyiapkan makanan lezat untuk Nyonya Malsun, berharap dia menjaga kesehatan. Bagi mereka, dia tidak hanya seorang rekan tim tetapi juga bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari grup. Perhatian tulus mereka membuat wanita itu sangat terharu, sekaligus membuatnya semakin menyesali masa-masa indah ini. Larut malam, sendirian duduk di ruang latihan, dia melihat kembali perjalanan yang telah dilaluinya. Hari-hari yang dihabiskan dengan keras mengejar mimpi menyanyi, tetesan keringat dan juga kebahagiaan saat berdiri di atas panggung. Semuanya membuatnya tidak tega untuk menyerah, tetapi jika dia tidak kembali, dia harus meninggalkan putrinya.
Saat tenggelam dalam pikirannya, dia menerima telepon dari Jisuk yang mengajaknya bertemu untuk bertanya tentang kondisi kesehatannya. Di dalam hati sudah siap untuk yang terburuk, Nyonya Malsun dengan lembut berkata, Jisuk tidak perlu menunggu ibu kembali lagi. Tidak disangka, Jisuk malah menatap lurus padanya. Dengan suara yang yakin berkata, Ibu, ternyata, setelah semua petunjuk selama ini, Jisuk sudah menebak bahwa gadis muda 20 tahun di depannya adalah ibu yang sangat dia cintai. Jisuk meneteskan air mata, menatap ibunya dengan mata penuh cinta. Hal yang paling dia inginkan bukanlah ibunya kembali dalam wujud tua, tetapi terus hidup cemerlang dan indah seperti saat ini. Dia tidak ingin ibunya kembali mengorbankan diri demi keluarga, memikul terlalu banyak beban, hingga kehilangan dirinya sendiri. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Nyonya Malsun. Malam itu, dia diam-diam duduk di ruang latihan vokal. Hari ini, untuk pertama kalinya Nyonya Aisim secara proaktif mendekat, duduk di sampingnya dan berbicara tentang hal-hal yang seharusnya sudah diucapkan sejak lama. Untuk pertama kalinya berbicara dari hati ke hati dengan Nyonya Malsun, Nyonya Aisim mengungkapkan kebenaran bahwa Daniel adalah anak kandungnya. Nyonya Aisim menitipkan Daniel kepada Nyonya Malsun, berharap mereka berdua bisa saling menghargai. Bahkan mengisyaratkan ingin mengembalikan lagu yang pernah dia curi dari Nyonya Malsun. Nyonya Malsun hanya tersenyum dan melepaskannya. Lagu itu meskipun diciptakan untuk dirinya, tetapi berkat Nyonya Aisim lagu itu baru dikenal seluruh dunia. Oleh karena itu, jika dipikirkan dengan serius, lagu itu sudah tidak lagi miliknya. Setelah percakapan dengan Nyonya Aisim, Nyonya Malsun membuat janji bertemu dengan Daniel di restoran sup keluarganya. Dia secara pribadi memasak makanan yang mewah untuknya. Dia juga berpesan kepada Daniel agar sesibuk apapun harus ingat untuk makan, istirahat, dan jangan selalu memaksakan diri sendirian. Daniel menatapnya dengan wajah cemas, seolah dia memiliki firasat tentang sesuatu. Dia takut bahwa wanita itu akan menghilang lagi seperti yang terakhir kali. Tetapi Nyonya Malsun hanya tersenyum, mengatakan bahwa pertemuan atau perpisahan pada dasarnya tidak bisa ditebak. Yang terpenting adalah menghargai setiap momen. Ketika makan selesai, dia menatapnya dan dengan pelan berkata, jangan tanya apa-apa, cukup peluk aku. Dia diam-diam mengikutinya, memeluk erat wanita itu dalam pelukannya. Sebelum pergi, dia mengirimkannya sebuah lagu baru yang diciptakan olehnya sendiri. Itu adalah lagu yang dia persembahkan khusus untuk wanita itu. Melihat punggung Daniel perlahan menghilang, hati wanita itu dipenuhi perasaan yang tak terlukiskan. Saat itu, adik kembarnya muncul, tidak berbicara tentang hari-hari yang telah berlalu, juga tidak bertanya tentang apa yang akan terjadi. Dia hanya menggenggam erat tangan kakaknya, dengan suara lembut berkata bahwa, apapun keputusan Nyonya Malsun, dia akan mendukung tanpa syarat. Nyonya Malsun tersenyum, gelombang yang disebabkan oleh adik perempuannya, Emily, dialah yang akan mengakhirinya dengan cara yang paling sempurna. Keesokan harinya, panggung menyambut pertunjukan pertama grup wanita itu. Di ruang rias, Nyonya Malsun berusaha menenangkan diri. Saat dia sedang bersiap, Daniel muncul, dia memberinya pil herbal, menepuk pundaknya dengan lembut, lalu memberikan motivasi kepada semua anggota. Dia berharap bahwa hari ini mereka bisa bersinar di atas panggung. Tepat sebelum waktu pertunjukan, sopir taksi misterius itu juga muncul, mengingatkannya bahwa 3 hari untuk berpikir sudah hampir habis. Dia mengangguk, dia sudah membuat keputusannya. Pada pertunjukan hari itu, di antara kerumunan penonton, ada juga putri dan menantunya, adik perempuan, dan tua Daniel. Di atas panggung, Nyonya Malsun dan anggota grup musik menikmati momen pertunjukan dengan sepenuh hati. Mereka menggunakan mimpi dan semangat mereka untuk bersinar. Ketika pertunjukan berakhir, penonton di bawah bertepuk tangan dengan meriah. Menyaksikan pemandangan itu, Nyonya Malsun sangat terharu. Inilah masa muda paling cemerlang yang pernah dia miliki, masa muda yang tak tergantikan. Setelah pertunjukan, Nyonya Malsun secara proaktif mengajak putri dan menantunya untuk makan. Beberapa hari yang lalu, Jisuk telah memutuskan untuk melepaskan pekerjaannya di sebuah perusahaan besar. Dia memutuskan untuk mendaftar ujian sertifikasi arsitek, mengejar jalan yang benar-benar dia inginkan. Di meja makan, seluruh keluarga mengobrol dengan gembira, menikmati momen terhangat dari kasih sayang keluarga. Setelah makan, Nyonya Malsun menulis surat untuk putrinya, mengenang 2 kehidupan yang sama sekali berbeda yang pernah dia jalani. Seorang ibu yang pernah mengorbankan segalanya demi anaknya dan seorang gadis muda yang pernah berdiri di atas panggung. Setiap hari Jisuk dipenuhi dengan kebahagiaan. Begitu bahagia hingga dia tidak lagi merasa kesepian, juga tidak lagi iri pada orang lain. Sebagai Emily, Nyonya Malsun telah belajar banyak dari dunia orang muda. Dia tidak hanya mewujudkan mimpinya tetapi juga bertemu dengan orang yang dia cintai. Mungkin, hidup juga seperti sebuah perjalanan, di mana setiap jalannya membawa pemandangan yang indah. Dia sudah merasa puas. Nyonya Malsun mengerti bahwa masa muda tidak pernah tentang menghilangkan kerutan atau memutarbalikkan usia, melainkan keadaan jiwa, yaitu harapan dan aspirasi yang selalu ada di hati manusia. Setelah mengirimkan surat kepada putrinya, Nyonya Malsun menghilang dari dunia ini.
Hanya saja, di atas panggung sudah tidak ada lagi sosok Emily. Pertunjukan lain pun tiba, dan Hana sangat merindukannya. Sebelum pergi, Emily pernah berpesan, meskipun tidak ada kakak di sisi, meskipun tidak ada lagi orang untuk bersandar, kamu tetap harus percaya pada dirimu sendiri. Di sudut lain, menantu Nyonya Malsun bersama putra Tuan Gapyong bekerja sama mengambil alih restoran sup nasi. Di bawah dukungan Tuan Gapyong, kedua pria itu telah bersama-sama membangun kembali toko itu, mengubahnya menjadi restoran yang ramai dan penuh semangat. Sementara itu, adik kembar Nyonya Malsun masih terus hidup di bawah identitas kakaknya. Sekarang, di dalam rumah itu, hanya Jisuk dan Tuan Gapyong yang mengetahui kebenaran. Tidak lama kemudian, Jisuk menerima kabar gembira bahwa dia telah lulus ujian arsitek. Sementara itu, di sisi Daniel, meskipun Emily tidak lagi di sisinya, tetapi karena pesan-pesan dari wanita itu, dia mulai belajar untuk hidup lebih serius. Suatu hari, dia masuk ke sebuah restoran kecil. Tiba-tiba, dari pengeras suara terdengar lagu yang pernah dia tulis khusus untuk Emily. Melodi yang familiar itu membangkitkan banyak kenangan tentang wanita itu dalam dirinya. Dia tanpa sadar mendongak dan di depannya, seorang pelayan wanita terlihat sangat mirip dengan Emily. Tampaknya dia menyadari sesuatu. Pelayan itu berbalik, tersenyum lembut padanya, persis seperti apa yang pernah dikatakan oleh Nyonya Malsun. Pertemuan atau perpisahan adalah keajaiban dalam hidup.